Ya, baik teman-teman, pada malam hari ini ya, sesuai dengan namanya sosialisasi tugas akhir, berarti pada malam hari ini akan disampaikan nanti beberapa petunjuk ya teman-teman ya, atau pedoman teknis terkait pelaksanaan tugas akhir ya. Dan mohon maaf, ini karena baru disampaikan di minggu keempat teman-teman ya, seharusnya yang disampaikannya di minggu awal ya, minggu pertama, tapi karena beberapa hal kemarin ada beberapa perubahan teman-teman ya, terkait pedoman tugas akhir dan juga beberapa kendala yang lainnya, maka tugas akhir ini baru bisa terlaksana, sosialisasi baru bisa terlaksana di pekan keempat ini teman-teman ya. Tapi meskipun demikian jangan khawatir ya teman-teman ya. Ya karena mulainya mundur, maka nanti untuk akhirnya pun akan diberikan toleransi juga ya teman-teman ya. Jadi nggak tepat nanti saat UAS teman-teman harus sidang, nggak seperti itu ya. Jadi karena kita startnya mundur 4 minggu, nanti finishnya juga akan diberi kelonggaran selama 4 minggu gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ya baik, pertama ya mungkin yang udah ditunggu-tunggu teman-teman ya terkait pembimbing ya tugas akhir, sudah dibuatkan plottingnya teman-teman ya, plotting dosennya. Tapi sebelum itu mungkin di sini saya mau sedikit menyampaikan ya terkait pedoman tugas akhir buat teman-teman ya. Ya, saya mau share screen terlebih dahulu. Oke, sebentar. Oke, teman-teman, ini ya belum saya share ya. Ya, sebelumnya mohon izin ya kepada Bu Cian karena ini saya pakai slide-nya Bu Cian ya. Kemarin yang Ibu Cian share di LMS, ini yang akan saya sampaikan ya teman-teman ya hari ini. Ya mungkin teman-teman di sini juga sudah ini ya, sudah membacanya juga. Tapi di sini mungkin akan saya coba jelaskan ulang ya teman-teman, dan barangkali nanti kita adakan sesi diskusi dan tanya jawab ya supaya nanti hal-hal yang berkaitan dengan tugas akhir ini bisa clear gitu ya. Ya, baik ini teman-teman, untuk pedoman tugas akhir ini bukunya sudah di-share ya di LMS ya. Jadi silakan teman-teman bisa download dan bisa baca-baca. Dan ini buku tersebut disusun oleh beberapa dosen ya dari 5 prodi, dari prodi manajemen, informatika, sistem informasi, akuntansi dan juga komunikasi. Ini sesuai urutan ya, ada Pak Wahyu, Bu Cian, Bu Fesa, Bu Yuwan dan juga Pak Ihsan kemarin untuk penyusunnya. Nah, untuk pengarahnya kemarin ada dari Pak Warek sendiri ya, Bapak Ucup Darussalam, dan juga Pak Ihwani ya selaku Kepala PAA Unsi ya. Nah ini ya yang saya sampaikan tadi teman-teman. Jadi tugas akhir ini merupakan sebuah karya ilmiah ya yang harus teman-teman tulis untuk nantinya teman-teman peroleh gelar sarjana pada program studi yang ditempuh ya. Artinya kalau teman-teman sekarang ada di bidang informatika ya, nantinya teman-teman jika sudah menyelesaikan tugas akhir ini ya dan juga sudah menyelesaikan administrasi lain ya teman-teman, itu nantinya teman-teman berhak untuk menyandang gelar sarjana komputer. Ya, bukan sarjana informatika ya, tapi memang secara nomenklatur itu namanya adalah sarjana komputer di Indonesia ya, teman-teman. Nah, kemudian tugas akhir ini menunjukkan kemampuan teman-teman ya dari sisi komprehensifnya dalam menyusun gagasan secara sistematis, logis, kritis, koheren dengan mengikuti kaidah ilmiah dan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, gitu ya. Nah, untuk dasarnya sendiri teman-teman, jadi pedoman tugas akhir tadi ya, yang teman-teman ya sudah bisa lihat ya di LMS, dan yang nanti akan disampaikan ini dasarnya pertama di sini adalah peraturan Mendikbudristek ya teman-teman ya, nomor nomor 53 tahun 2023,
tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi yang pasal 18 dan surat keputusan Rektor Universitas Liberal Asia nomor 11 tahun 2020 tentang peraturan pendidikan Universitas Liberal Asia pasal 72 tentang tugas akhir. Nah, dasarnya itu ya, jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya, nanti kalau mau teman-teman cek juga silahkan ya. Jadi memang tugas akhir ini sekarang masih menjadi syarat ya teman-teman untuk kelulusan ya. Nah, kemarin kalau teman-teman sempat ini ya, sempat mendengar oh skripsi tidak wajib gitu ya. Nah, memang tidak wajib teman-teman, tapi memang bentuknya itu bisa berbagai macam tugas akhir itu ya. Salah satunya sebenarnya bentuknya adalah skripsi itu sendiri. Nah, ini teman-teman untuk skema ini ya teman-teman ya. Ini saya mohon teman-teman nggak usah terlalu fokus ini dulu ya teman-teman, karena untuk skemanya ini sedang di ini ya, sedang digodok ulang sebenarnya teman-teman ya. Ini bentuk salah satu bentuknya saja adalah uh, bentuk prototype gitu. Jadi nantinya teman-teman itu bisa membuat prototype untuk itu diujikan sebagai tugas akhir. Yang tentunya prototype itu juga harus ada laporannya ya teman-teman ya. Nah ini kemarin salah satu judul-judulnya teman-teman ya. Yang paling atas ini hand gesture recognition dalam sistem pengendali lampu menggunakan media pipe MQTT dan ESP32 ini merupakan produk dari salah satu ini ya kakak tingkat teman-teman itu Mas Ajeng ya, Mas Ajeng Rahmat ya. Nah yang sisanya ini adalah contoh-contoh yang lainnya. Nah ini ya saya harap teman-teman nggak usah terlalu pusing ya tentang uh, istilah prototype di sini ya teman-teman ya. Karena nantinya ya teman-teman tidak harus sebenarnya untuk teman-teman membuat sebuah produk yang itu ada fisiknya seperti itu. Yang intinya nanti teman-teman melakukan penelitian, kemudian penelitian itu dilaporkan dalam sebuah laporan. Nah, laporan itulah disebut sebagai laporan tugas akhir. Ya, yang nantinya akan diujikan di akhir ini ya, akhir semester ya, teman-teman ya. Atau dalam istilah populernya itu akan disidangkan gitu ya. Ya, jadi untuk di sini juga teman-teman sebenarnya bisa ya nanti kalau teman-teman misalkan punya ide atau punya inovasi untuk melakukan kolaborasi antar prodi gitu ya. Jadi teman-teman melakukan cross ini ya, uh, cross apa bidang keilmuan gitu ya. Misalkan ada teman-teman yang punya ide di bidang manajemen, di bidang akuntansi gitu ya, atau bidang komunikasi. Nah itu silakan teman-teman bisa melakukan kolaborasi dengan prodi yang lainnya. Gitu ya, dalam artian nanti tugas akhirnya ini dikerjakan secara kelompok gitu ya. Kalau teman-teman memiliki ide dan juga relasi dengan teman-teman di prodi yang lain ya. Ya syaratnya itu harus ada di sama-sama melaksanakan tugas akhir ya. Jadi jangan salah satu saja yang melaksanakan tugas akhir. minum putih aja lah. Oke ya. Nah ini teman-teman untuk persyaratan ya yang harus teman-teman ini ya, teman-teman ikuti atau teman-teman penuhi ya. Jika teman-teman ingin mengikuti tugas akhir ya. Yang pertama, teman-teman harus sudah menyelesaikan atau lulus minimal 120 SKS. Ya. Nah, ini teman-teman mohon maaf ya kemarin setelah dilakukan pengecekan ulang ya, ternyata ada beberapa uh, rekan yang itu ternyata belum memenuhi 120 SKS ya, teman-teman ya. Ya, jadi mohon maaf nanti akan kita uh, ini ya kita bicarakan ulang dan nanti mungkin akan dihapuskan tugas akhir ini dari KRS-nya ya, dan nanti mungkin bisa digantikan dengan mata kuliah yang lain. Ya, karena ditemukan kemarin ada 2 orang ya yang ternyata belum memenuhi 120 SKS. Ya, nah itu ya teman-teman. Jadi kalau memang belum dan nanti misalkan teman-teman misalkan ada yang kelewat ya dari pengecekan prodi, silakan teman-teman melapor ya teman-teman ya. Karena percuma juga kalau teman-teman sudah lulus ternyata belum ini ya belum mencapai 120 SKS, nanti tugas akhir yang teman-teman ikuti semester ini nantinya akan tidak diakui gitu ya. Jadi kalau memang belum sampai 120 SKS ya silakan teman-teman
Karena sekarang sudah jalan 4 pertemuan ya, sekarang teman-teman segera melapor ya ke prodi ya. Nah, kemudian di sini sebenarnya bukan telah lulus ya teman-teman ya. Ini uh, bisa dua ya. Jadi teman-teman antara telah lulus atau sedang mengikuti mata kuliah metodologi penelitian. Ya, jadi antara dua itu ya. Jadi misalkan teman-teman belum sempat ya mengikuti tugas, mengikuti mata kuliah metodologi penelitian, teman-teman bisa mengambilnya bersamaan dengan tugas akhir. Tapi memang idealnya itu teman-teman sudah menyelesaikan mata kuliah tersebut ya. Karena output dari mata kuliah metodologi penelitian kan adalah proposal ya teman-teman ya. Ya, jadi kalau misalkan proposalnya teman-teman belum pegang atau belum pernah buat, nantinya teman-teman akan kesulitan juga dalam mengikuti tugas akhir ini. Nah, kemudian teman-teman tercatat sebagai mahasiswa aktif ya. Dalam artian secara administrasi teman-teman tidak dinyatakan cuti atau mengundurkan diri gitu ya. Ya, artinya kalau teman-teman sudah bisa masuk ke LMS di mata kuliah tugas akhir, itu artinya teman-teman tercatat sebagai mahasiswa yang aktif. Ya, jadi nggak usah khawatir ya kalau memang sudah bisa masuk ke LMS. Dan nantinya teman-teman eh, untuk melaksanakan sidang, teman-teman harus memenuhi minimal 8 kali pertemuan bimbingan ya secara tatap muka online dengan pembimbingnya. Ya, artinya di sini teman-teman tidak bisa melakukan bimbingan secara asinkron saja ya, teman-teman ya, tapi harus dilakukan secara sinkron melalui media Zoom ya, atau Google Meet atau ya sesuai dengan kesepakatan dengan dosen pembimbingnya masing-masing. Ya, jadi nanti harus teman-teman laksanakan secara sinkron ya untuk bimbingannya ini ya. Nah, kemudian teman-teman harus mampu menjalani proses bimbingan minimal selama 1 semester ya. Ya, ya sebenarnya intinya sama ya. Jadi dalam 1 semester ini ada 8 kali bimbingan ya dengan pembimbing pertama dan juga 8 kali bimbingan dengan pembimbing kedua ya. Jadi kalau ditotalkan itu ada 16 kali bimbingan dengan para dosen pembimbing. Nah, kemudian ini teman-teman dinyatakan oleh pembimbing akademik atau ketua program studi untuk masuk dalam pengambilan tugas akhir. Ini artinya kalau teman-teman KRS-nya kemarin sudah divalidasi, itu teman-teman dinyatakan untuk bisa ya mengambil tugas akhir ini. Tapi itu tadi ya karena sedang pengecekan ya mungkin kemarin ada miss ya dari pembimbing akademik, maka ada beberapa nama yang ternyata belum memenuhi jumlah 120 SKS ini tadi. Oke, kemudian nah untuk bimbingan sendiri teman-teman ini nanti bisa dilaksanakan eh, ini ya untuk dokumen-dokumennya ya teman-teman ya. Secara asinkronnya. Jadi selain teman-teman menggunakan Zoom ya, di sini juga difasilitasi untuk bimbingan secara asinkron ya. Dalam artian kalau teman-teman mau melakukan pengajuan judul, perubahan judul, atau komunikasi dalam bentuk ini ya, dalam bentuk teks gitu ya dengan dosen pembimbing, atau mungkin mau tukar ini ya, mau mengirimkan dokumen ataupun dengan pembimbing, teman-teman disediakan uh, fitur bimbingan di LMS, sorry di Siakat maksudnya. Ya, di Siakat ada fiturnya dan nanti di Siakat ini teman-teman bisa melakukan chat dengan pembimbing ya, baik pembimbing satu dan pembimbing kedua, juga dapat mengirimkan judul di sana. Mengirimkan judul dan juga dokumen ya di sini. Nah, tapi untuk sekarang teman-teman ya, mohon maaf karena keterbatasan tenaga dan waktu ya, secara administrasi ini belum semuanya ada ya di Siakat ya. Jadi mohon teman-teman tunggu selama 1 minggu ini, nantinya akan muncul nama-nama ini ya, nama-nama pembimbing di Siakatnya masing-masing ya. Nah, untuk sementara sebelum ini ada, nanti teman-teman bisa mulai bimbingan melalui WhatsApp ya, teman-teman ya. Tapi supaya tadi ya, supaya lebih rapi, ini disarankan teman-teman dan juga, menggunakan si akad ya. Jadi selain lebih rapi, teman-teman juga lebih terarsip ya ininya ya nanti. Karena kalau lewat chat WhatsApp itu kan rawan ini ya, misalkan chatnya terhapus gitu ya, atau mungkin HP-nya terset gitu. Ya, atau mungkin HP-nya kemalingan terus belum sempat terbackup itu kan nggak ada ya catatan untuk bimbingannya ya.
Jadi supaya lebih rapi, teman-teman bisa melalui ini. Nah, melalui si akad, selain melalui si akad, teman-teman bisa bimbingan secara sinkron tadi ya, melalui LMS. Dan nantinya di setiap bimbingan ya, bimbingan yang melalui bimbingan secara sinkron ya, itu teman-teman akan disediakan fitur Vicon ya di sini ya, seperti Vicon pada mata kuliah pada umumnya, tapi nanti akan di-create oleh masing-masing pembimbingnya. Ya, jadi kalau teman-teman melakukan Zoom untuk bimbingan, nanti teman-teman bisa melalui LMS ya. Jadi ini kayak KP ya, teman-teman udah pernah ikut KP ya semuanya ya. Jadi seharusnya udah paham ya gimana cara mainnya. Oke, sebentar. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Ini ada chat. Oke. Nah, ini ada kode etik ya teman-teman dalam teman-teman melaksanakan tugas akhir ya, dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaannya. Ya, di sini pertama teman-teman harus memastikan bahwa ide atau gagasan penelitian itu bukan milik atau karya orang lain ya. Jika ide atau gagasan atau topik penelitian diambil atau terinspirasi oleh gagasan atau diskusi orang, hasil penelitian orang lain, diadaptasi atau dimodifikasi dari penelitian orang lain, maka peneliti harus secara eksplisit mencantumkan hal tersebut. Ya, pencantuman hal ini dapat ditempatkan pada bagian acknowledge di dalam pengantar. Ya, jadi teman-teman harus memberikan kredit ya intinya ya. Kalau teman-teman mau misalkan memang ini ya terinspirasi dari punya orang, karya orang lain, nah itu misalkan teman-teman berikan kredit secara khusus ya. Jangan teman-teman menyepelekan hal tersebut tentunya. Ya, ini masalah plagiarisme ya teman-teman ya, karena plagiarisme ini cukup fatal efeknya ya, bukan cuma buat teman-teman sendiri, tapi juga buat dosen pembimbingnya, buat institusinya gitu ya. Itu sangat fatal akibatnya ya. Mungkin teman-teman sudah sering dengar ya cerita ini ya, berita-berita tentang masalah plagiarisme ini, bahkan gelar profesor pun bisa dicabut ya, gara-gara tindakan plagiarisme ini ya. Ya, jangan seperti itu. Ya nanti mungkin akan diarahkan oleh dosen pembimbingnya masing-masing ya, gimana untuk menghindari plagiarisme. Nah, dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian, peneliti juga harus menekan sekecil mungkin peluang hasil penelitian yang misleading atau menyesatkan. Ya, jadi teman-teman dalam menyimpulkan penelitian pun jangan teman-teman itu tanpa dasar gitu ya. Artinya harus ada logik yang jalan di sana gitu. Nah, itu juga nanti akan dipandu oleh dosen pembimbingnya masing-masing. Nah, peneliti juga harus melindungi hak dan kesejahteraan partisipan, subjek penelitian dan orang lain yang terlibat dan membantu penelitian dilakukan. Kemudian peneliti juga tidak boleh mendukung kegiatan yang sedang berjalan di tingkat masyarakat atau kelompok di mana penelitian sedang dan akan dilakukan. Dan dalam perencanaan atau pelaksanaan penelitian, peneliti harus memperhatikan kode etik ilmiah. Ya itu ya teman-teman ya. Ini juga seharusnya saya kurang tahu ya di mata kuliah metodologi penelitian sudah dibahas atau belum ya. Tapi mungkin meskipun tidak ada dalam materi itu pasti sudah akan disampaikan oleh dosen pengampunya ya. Kalau kemarin ada Pak Riyad dan Bu Heni ya mungkin dalam mata kuliah MPTI. Nah ini ya yang salah satu yang cukup bahaya dan rawan sekali terjadi pada teman-teman yang melaksanakan tugas akhir ya, di mana itu adalah suatu yang namanya plagiarisme ya, teman-teman ya. Nah, plagiarisme ini dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang mengambil, menyalin, menduplikasi, dan sebagainya karya orang lain dan menjadikannya sebagai karya sendiri tanpa pengetahuan atau izin pemilik karya. Nah, tindakan plagiarisme ini dapat dilakukan pada setiap tahapan kegiatan, mulai dari perumusan gagasan, rancangan desain penelitian, maupun penulisan dan publikasi. Penelitian plagiarisme Unsia itu nantinya ya akan dicek menggunakan software anti plagiasi ya teman-teman, kalau pernah dengar yang namanya Turnitin ya. Jadi untuk mengecek kemiripan karya kita dengan
publikasi-publikasi lain ya, itu nanti maksimal itu skor kesamaannya itu adalah 30% ya. Tapi itu tidak, kita nanti akan diminta lakukan revisi. Nah, ini teman-teman, jadi untuk laporan tugas akhir yang teman-teman buat nanti itu teman-teman buat maksimal itu sebanyak 20 lembar ya teman-teman ya, minimal 20 lembar, di mana dalam penelitian, dalam laporan itu teman-teman nanti laporannya itu akan terdiri dari 3 bagian ya teman-teman ya. Jadi pertama itu bagian cover ya, kemudian bagian lembar persetujuan tugas akhir. Ini kayaknya ada yang ini deh. Lembar persetujuan tugas akhir, oke. Ini nanti akan ini ya, ini saya cek kembali ini, kalau saya ingat saya lembar persetujuan tugas akhir ini di lampiran tempatnya ya teman-teman. Ya nanti akan dikirimkan ulang ya untuk yang tepatnya. Kemudian ada lembar pengesahan ya, kemudian ada abstrak ya, kemudian ada, oh ini sorry, ini nomor 2 ini seharusnya lembar ini ya teman-teman ya, pernyataan originalitas ya. Jadi menyatakan bahwa karya ilmiah yang dibuat itu adalah benar milik kita sendiri gitu ya. Ini nanti ini akan diedit ya teman-teman ya. Pernyataan originalitas ini. Nanti ya, nanti akan kita kirim revisinya ya teman-teman ya untuk sosialisasi ini. Oke. Terus apalagi ini abstrak. Abstraknya ada 2 ya teman-teman ya, ada dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nanti ini di pedoman sudah ada ya, sudah dijelaskan detail sebenarnya. Kemudian baru ini lembar acknowledgement ini, kalau ini ya teman-teman, ini terkait dengan etik yang pertama tadi ya. Nah ini kalau misalkan teman-teman terinspirasi dari gagasan, diskusi orang lain, hasil penelitian, atau dimodifikasi dan diadaptasi dari suatu penelitian tertentu gitu ya, teman-teman sertakan lembar acknowledge ini ya. Tapi kalau misalkan tidak, itu tidak perlu dicantumkan ini. Ya, kemudian selanjutnya ada halaman kata pengantar, daftar isi gitu ya. Nah, ini daftar isi biasanya kalau teman-teman dalam penelitiannya ada tabel, ada gambar, nah itu ada khusus ya, halaman khusus yang berisi tentang daftar tabel dan daftar gambar. Ya. Jadi di pedoman juga ada, nanti silakan teman-teman cek. Nah, kemudian bagian kedua itu bagian isi teman-teman. Yang pertama terdiri dari pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Ya, bab 1 itu, terus kemudian dalamnya ada 4 subbab ini ya teman-teman ya. Kemudian di bab kedua metode penelitian. Nah, ini karena teman-teman kita di jurusan informatika ya, teman-teman di sini karena kita orang eksak ya bisa dibilang, itu kita teman-teman mengacunya ke metode kuantitatif aja ya teman-teman ya di sini ya, bukan ke kualitatif. Ya sebenarnya kita lebih ke eksperimental ya teman-teman ya biasanya itu. Ya cuman ini teman-teman karena di panduan nggak ada, ini teman-teman mengacunya ke bagian kuantitatif saja ya. Yang kualitatif ini pokoknya diabaikan saja. Nah kemudian masih di bagian isi ya, tadi setelah ada bab 1, bab 2, sekarang bab 3 yaitu implementasi yang terdiri dari analisa ya mengenai persoalan yang menjadi fokus dalam karya ilmiah serta temuan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Kemudian ada juga hasil dan pembahasan yang mana diawali dari gambaran umum perusahaan secara singkat dan dilanjutkan dengan
Oke, ini kayaknya terlalu ini ya. Ya pokoknya apa yang teman-teman dapat ya dari penelitian yang teman-teman lakukan, nanti teman-teman cantumkan di bab hasil dan di subbab hasil dan pembahasan dan kemudian teman-teman bahas di sana. Ya, nanti juga akan diarahkan oleh dibantu diarahkan oleh dosen pembimbingnya. Kemudian masih di bagian isi ya, ada kesimpulan dan saran ya. Jadi ada dua subbab yaitu kesimpulan dan saran. Ya, kesimpulan ini berisi tentang jawaban ya teman-teman ya dari tujuan penelitian ya. Jadi tujuan penelitiannya teman-teman ada misalkan ada 3 poin, nah itu 3 poin itulah yang dibahas di kesimpulan ini tadi. Ya, jadi apakah tujuannya itu tercapai atau tidak dan bagaimana tujuannya itu dicapai dan kemudian ada kendala apa saja. Nah, itu dibahas di kesimpulan. Nah, saran ini bagian yang berisi tentang saran teoritis dan praktis ya. Jadi dalam artian apa saja yang tidak bisa teman-teman dapatkan dari penelitian sekarang atau mungkin ada ide yang mungkin dikembangkan di penelitian selanjutnya, teman-teman bahas di bagian saran ini. Ya, kemudian bagian akhir ya, ada daftar pustaka, kemudian lampiran ya. Di sini lampiran juga teman-teman sertakan ya apa yang teman-teman dapatkan di dalam ini ya penelitian itu ya. Misalkan wawancara, misalkan teman-teman wawancara gitu ya, atau teman-teman melakukan observasi atau teman-teman membuat kuesioner dan sebagainya. Nah, itu teman-teman tampilkan di dalam lampiran ini. Nah, saya harapkan teman-teman juga melampirkan kegiatan penelitian yang dilakukan ya. Misalkan teman-teman misalkan tadi yang bikin suatu alat atau prototipe gitu. Nah, itu foto-fotonya dalam perancangan juga mungkin uh, alatnya saat bekerja itu teman-teman bisa cantumkan atau bisa lampirkan itu di dalam lampiran ini tadi. Ya, pokoknya ini sekalian untuk elemen penelitian yang itu tidak teman-teman masukkan di dalam bagian isi, teman-teman bisa tambahkan di lampiran ini tadi. Nah, kemudian terakhir teman-teman cantumkan daftar riwayat hidup ya. Dari masing-masing ya berarti ya. Itu ceritakan di akhir ya teman-teman daftar riwayat hidup. Nah, nanti setelah teman-teman ini ya melaksanakan bimbingan, kemudian teman-teman menuliskan laporannya ya, kemudian lakukan revisi, revisi dan revisi sampai disetujui ya, misalkan sudah disetujui oleh dosen pembimbing 1, dosen pembimbing kedua, teman-teman nanti akan bisa mengikuti yang namanya sidang tugas akhir ya, yang mana sidang tugas akhir ini bertujuan untuk menguji dan mempertajam laporan penelitian yang teman-teman buat. Ya, ini ya seperti KP juga teman-teman ya. Kalau KP kemarin ada seminar ya, nah di sini ada sidang, teman-teman. Nah, bedanya apa sidang dan seminar? Kalau seminar kemarin itu sifatnya terbuka ya, jadi itu boleh dihadiri oleh orang luar. Kalau sidang ini sifatnya tertutup. Ya, jadi tidak boleh dihadiri oleh orang-orang yang tidak berkepentingan ya dalam sidang ya. Jadi nanti dalam sidang itu akan ada dosen pembimbing 1, dosen pembimbing kedua, kemudian nanti ada ketua sidang ya yang sekaligus sebagai penguji 1 dan juga penguji kedua. Ya, artinya selain teman-teman masing-masing ya, nanti ada 4 orang lagi ya, 4 orang dosen. Nantinya dalam ruangan itu, dalam ruangan Zoom itu nantinya hanya ada 5 orang saja. Tidak boleh ada orang lain. Ya, nanti akan ini ya untuk pengajuan sidang nanti akan dibuatkan form pengumpulan laporan tugas akhirnya ya yang sudah disetujui oleh pembimbing 1 dan pembimbing kedua. Nanti segala sesuatu ini akan dibuat di LMS teman-teman. Ya, ini untuk ketentuan sidang tugas akhir ya nanti nanti akan disampaikan lagi ya kalau sudah menjelang sidang ya intinya teman-teman nanti saat tugas akhir itu harap untuk mempersiapkan dirinya dengan baik ya, siapkan dirinya sendiri dan juga perangkatnya termasuk laptop atau komputer beserta webcamnya gitu ya. Karena untuk sidang ini teman-teman wajib untuk on cam ya teman-teman. Jadi nggak bisa seperti Vicon, teman-teman harus benar-benar menyalakan kamera dari awal sampai akhir sidang. Nah, untuk itu
dipastikan juga teman-teman memiliki jaringan internet yang stabil ya. Jadi kalau misalkan di rumahnya itu jaringannya kurang baik gitu ya, teman-teman bisa mulai untuk mencari tempat yang jaringannya stabil gitu ya, supaya nanti tidak mengganggu pelaksanaan sidang. Jangan lupa untuk mengupdate juga Zoom meetingnya ya teman-teman ya, jangan sampai saat mau sidang itu Zoom-nya tidak bisa dibuka karena belum terupdate gitu ya. Misalkan kemudian disarankan juga teman-teman menggunakan earphone atau headset yang berfungsi dengan baik ya, sehingga nantinya teman-teman dapat ini ya. Ini untuk menunjang pelaksanaan tugas akhir, sidang tugas akhir juga ya, supaya tidak ada gangguan yang terlalu banyak gitu ya. Jadi intinya dipastikan aja dirinya masing-masing dan juga alatnya siap gitu ya dalam melaksanakan sidang tugas akhir. Nah, nantinya sidang tugas akhir juga linknya akan di-share melalui LMS juga ya teman-teman ya, untuk Zoom-nya. Kemudian eh, ya ini teknisnya ya teman-teman ya, kayak tugas akhir nanti ya. Nah ini silakan teman-teman baca ya nanti, ini ada di pedoman dan juga ada di slide sosialisasi yang sudah dibagikan oleh Bu Cian kemarin ya teman-teman ya. Ini karena cukup panjang kan nggak akan saya bahas satu-satu ya, karena kalau saya baca sekarang ya nanti takutnya akan kemungkinan sih akan lupa lagi gitu ya saat menjelang sidang. Nanti mungkin saat mau sidang akan dilakukan Zoom sosialisasi sidang lagi ya teman-teman ya. Oke. Nah ini terkait tata tertib sidangnya juga. Jadi sidang ini benar-benar sesuatu yang formal ya teman-teman ya. Jadi nanti memang segala sesuatunya juga harus formal ya, termasuk untuk pakaiannya gitu ya. Kemudian juga teman-teman jangan pakai masker, topi atau penutup wajah gitu ya. Segala sesuatu yang kurang penting itu tidak boleh dikenakan gitu ya. Kecuali memang teman-teman menggunakan, untuk yang perempuan ya, menggunakan jilbab gitu itu nggak masalah ya. Tapi kalau untuk masker, topi atau sejenisnya itu kurang, apalagi pakai helm ya, jangan sampai ya sidang pakai helm di sana. Oke, kemudian ini revisi. Dan nanti setelah melaksanakan sidang tugas akhir, teman-teman akan diminta untuk melakukan revisi ya dengan dosen pembimbing tugas akhir dan juga dosen pengujinya ya. Jadi nanti akan, jadi belum selesai ya teman-teman ya. Setelah sidang itu masih ada tahapan revisi ya, itu perbaikan dari laporan tugas akhir yang sudah yang disidangkan ya. Jadi jangan ngilang ya teman-teman, setelah revisi, setelah sidang ini teman-teman harus tetap juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan revisi. Ya, karena nanti di setiap sidang sih dari pengalaman sih hampir semuanya itu ada revisi ya. Jadi jarang ada kasus itu sidang nggak ada revisi sama sekali, itu nggak, sejauh ini sih belum ketemu itu ya. Ya mungkin nanti teman-teman ada yang bisa tanpa revisi ya, barangkali ada gitu ya. Itu akan jadi sejarah juga ya buat INSI ya. Karena untuk yang angkatan kemarin juga eh, tidak ada yang tanpa revisi ya, meskipun lulus semua, tapi tidak ada yang tanpa revisi. Meskipun ya ada, meskipun sedikit itu ada revisi nantinya. Ya ini ya nanti silakan dibaca dan nanti juga akan disampaikan ulang ya terkait teknis dari revisinya sendiri. Nah nanti setelah revisi selesai, nanti teman-teman diwajibkan untuk menyerahkan ini ya, file laporan tugas akhirnya itu dalam format PDF yang nantinya akan disahkan ya atau diotorisasi oleh pihak Universitas Berasia. Dan nantinya setelah, pada saat penyerahan ini berarti teman-teman sudah menyerahkan segala ini ya, segala hak milik dari tugas akhir itu ke Unsia gitu ya. Dalam artian itu filenya itu nantinya boleh untuk diunggah di repositori universitas. Ya, jadi kalau udah diunggah di repositori universitas itu nantinya bisa diakses oleh orang lain nantinya.
Itu sih. Nah, ini untuk alur penentuan dosen pembimbing ya. Tadi kemarin sudah teman-teman lakukan ya untuk pengajuan usulan judulnya, dan ini sudah diplotkan juga ya masing-masing dosen pembimbingnya. Jadi nanti silakan disimak ya siapa saja dosen pembimbingnya. Oke, ini penetapan pembimbing karena sudah terlewati jadi nggak perlu ya teman-teman ya kayaknya. Nah, ini alur revisi tugas akhir tadi ya, ini ya. Jadi alurnya hmm, oke, nanti deh itu. Oh, ini ada juga berita acara tugas akhir ya. Jadi nanti eh, setelah melakukan tugas akhir nanti ada nilai yang akan diinputkan ya teman-teman oleh dosennya masing-masing ya. Dari si penguji, pembimbing sampai penguji. Nah, ini ada timeline tugas akhir teman-teman di sini bulan April ini ya teman-teman, 2024 itu adalah kemarin di minggu lalu ya teman-teman sudah mengajukan usulan judul ya, TA, dan pada malam ini akan diumumkan siapa saja dosen pembimbingnya. Setelah itu dilaksanakan penetapan SK dosen pembimbing ya. Nanti ini untuk pengesahannya aja teman-teman. Jadi setelah diumumkan malam ini teman-teman sudah bisa melakukan bimbingan gitu ya. Itu udah pengumuman resmi dari prodi, sedangkan untuk Mei itu SK resmi dari universitas gitu. Nah, kemudian mulai Mei juga teman-teman juga sudah bisa melaksanakan penelitian dan pembuatan draft tugas akhir, yang tentu saja itu harus berkonsultasi dengan dosen pembimbing 1 dan kedua. Nah, setelah itu teman-teman di bulan Juli itu sudah bisa mulai mendaftar sidang tugas akhir. Sorry, ini kebalik ya kayaknya ya. Ini harusnya kalau menurut ini ya kita ikuti garisnya. Iya, panahnya, Pak. Ya, ini ketukar ini Juli sama Agustusnya. Ya, harusnya ini Juli dulu ya. Jadi Juli itu mendaftar sidang tugas akhir, Agustus itu eh, pelaksanaannya ya, pelaksanaan tugas akhirnya jadi perkiraan di bulan Agustus ya teman-teman ya. Termasuk segala revisiannya, kemudian September itu yudisium. Nah, yudisium ini seperti ini teman-teman ya, itu sebelum tahapan sebelum wisuda. Jadi teman-teman pernyataan lulus secara resminya itu di yudisium ini gitu ya. Jadi setelah revisi, kemudian revisinya diterima, eh, teman-teman akan diumumkan lulus secara resmi oleh pihak universitas melalui yudisium sebelum dilakukan yang namanya wisuda ya teman-teman ya. Nah, wisuda ini ya kalau yudisium itu pengumumannya, wisuda itu istilahnya kayak perayaannya gitu ya teman-teman ya. Nah, wisuda ini rencananya dilaksanakan di bulan Oktober sampai atau November ya, di tahun 2024 ya. Jadi teman-teman yang lulus di semester ini itu bisa mengikuti wisuda di bulan Oktober atau November nanti. Ini merupakan lulusan kedua ya teman-teman ya. Nah, lulusan pertamanya insya Allah di bulan depan itu akan dilakukan wisuda ya teman-teman ya. Nah, ini ya nanti wisuda insya Allah nanti ada dua ya teman-teman ya. Ada wisuda offline dan online ya, karena tentu saja tidak ya kita harus tetap mengakomodir ya buat teman-teman yang tidak bisa hadir secara offline, maka dari itu nanti akan dilaksanakan secara hybrid wisudanya. Oke, oke, itu saja teman-teman terkait penjelasan tugas akhirnya ya. Cukup lama ya ternyata ya. Hampir 50 menit tadi ya. Ya, silakan kita tanya jawab, teman-teman. Ada yang mau bertanya? Kita diskusi dulu sebelum sebelum nanti saya umumkan pembimbingnya. Silakan. Izin Pak Zahid mau tanya Pak. Ya, Mas Teguh, silakan. Saya kan barusan disiapkan kan ada menu yang daftar tugas akhir ya. Itu kita nanti yang daftar secara mandiri atau nanti dari prodinya Pak yang itu Oke. disiapkannya.
Ya, itu nanti Mas kita dari prodi yang akan ini menginputkan ya. Jadi teman-teman tinggal tunggu aja ya. Tapi ya itu mungkin tunggunya agak lama ya karena ini juga sedang persiapan yudisium juga. Oh ya, untuk yudisium yang semester atau angkatan awal ini besok Senin ya teman-teman ya rencananya ya. Dan untuk itu juga perlu dipersiapkan segala sesuatunya juga ya. Sehingga nanti mungkin menghambat dari segi administrasi teman-teman ya. Jadi ya Mas Teguh ya, jadi nggak usah dia apa-apain, nanti akan diisikan oleh prodi. Oke, terima kasih Pak. Ini chat ada beberapa yang bertanya ya. Oke ya. Ini saya baca dulu yang di chat ya, ini dari tadi. Oh ya. Bentar Pak. ya Mas. Tadi siapa yang ini? Oke sebentar ya, ini saya baca di chat dulu. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama melalui direct message ya. Ini ada pertanyaan apakah Oke, kalau melihat skema tadi, apakah perlu dibuatkan sistem gitu ya? Kalau hanya teknisi paham saja, apakah tidak boleh gitu? Nah, teman-teman, untuk itu tadi ya saya sampaikan lagi untuk skema tadi prototipe itu nggak usah diambil pusing ya, karena sebenarnya kalau kita ambil prototipe itu kan harus ada suatu ini ya, suatu sistem atau suatu bentuk fisik yang dibuat gitu ya teman-teman ya. Tapi karena kita peminatannya di Unsia sendiri kan ada dua ya, yaitu data science dan network specialist. Nah, kalau data science ini sendiri sebenarnya tidak semuanya itu mengarah ke pembuatan sistem ya atau prototype sebenarnya teman-teman ya. Jadi sebenarnya nggak harus sampai teman-teman buat sistem nantinya. Ya nanti inilah nanti coba untuk hal tadi dikomunikasikan dengan dosen pembimbingnya ya teman-teman ya. Jadi nggak usah sampai bikin sistem, intinya seperti itu saja. Kalau di data science kan ada ya teman-teman misalkan membandingkan algoritma gitu ya. Ada juga teman-teman membuat model di sana gitu. Nah itu cukup sampai di situ saja. Ya maksudnya nggak usah sampai buat sistem ya. Jadi kalau buat model ya berarti cukup sampai nanti evaluasi modelnya saja. Nah kalau membandingkan dua algoritma ya nanti cukup uji performa dari dua algoritma itu tadi gitu misalkan. Ya makanya tadi saya bilang tidak usah terlalu diambil pusing ya tadi skemanya ya teman-teman ya. Ini ya teman-teman melakukan penelitian, dan penelitiannya dilaporkan dalam sebuah laporan gitu ya. Nah, laporan itulah yang nanti bisa disidangkan. Nah, nanti juga akan diarahkan ya oleh dosen pembimbingnya masing-masing sehingga nanti insya Allah teman-teman nggak akan salah arah di sananya. Oke, kemudian Mas Rifki bertanya kenapa dosen pembimbing harus ada dua gitu ya. Ya pertama memang aturannya seperti itu ya Mas Rifki ya, tapi eh, lebih lanjut lagi sebenarnya memang dosen pembimbing ada dua itu kenapa diperlukan ya karena memang kalau dosen pembimbingnya hanya satu itu takut dikhawatirkan nanti kalau hanya bermasalah itu dipandang dari satu sisi kan ini ya teman-teman ya nanti rawan terjadinya uh, ini ya maksudnya rawan terjadinya error lah bisa dibilang seperti itu. Nanti kalau dari dua sisi itu kan nanti akan lebih baik intinya seperti itu. Oke, yang angkat tangan boleh kalau mau bertanya silakan. Oke, baik Pak, terima kasih. Ya Mas Rizky boleh. Ini Pak, saya mau tanya yang tadi kan sistematika penulisan tugas akhir tuh ketentuannya minimal 10 lembar dan maksimal 20 lembar ya Pak ya. Ya. Itu di semua apa maksudnya semua halaman laporannya harus segitu atau gimana Pak? Enggak, itu untuk bagian isinya saja Mas Rizky. Jadi aman isi kan dari bab 1 sampai bab 4 ya tadi ya. Nah, itu yang harus maksimal 20 lembar tadi, Mas Rizky. Ya. Nah, ini teman-teman untuk ini ya, untuk masalah halamannya ini kan memang agak sulit ya sebenarnya kalau itu dibatasi sampai 20 lembar saja ya teman-teman ya. Nah, ini kalau misalkan ya nanti diusahakan teman-teman mau diusahakan itu maksimal 20 lembar saja, tapi misalkan lebih-lebih pun ya masih boleh ya, tapi jangan terlalu banyak gitu ya.
Jangan sampai misalkan 80 lembar atau 90 lembar gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Nah, nanti teman-teman untuk mengakalinya sebenarnya teman-teman bisa ya nanti untuk supaya nggak terlalu banyak halamannya, itu beberapa hal itu bisa dicantumkan di lampiran gitu ya. Ya tadi ya kenapa ada lampiran? Nah, itu karena untuk menampung hal seperti itu ya teman-teman ya. Jadi eh, hal-hal yang itu kurang krusial ya atau kurang penting dicantumkan dalam bagian isi, itu teman-teman bisa cantumkan di bagian itunya apa lampiran gitu ya. Misal dataset ya, misalkan kalau datasetnya banyak gitu, misalkan sampai ratusan atau ribuan gitu ya. Misalkan kalau dicantumkan di bagian isi itu kan akan makan ini ya banyak halaman ya. Nah itu bisa teman-teman mungkin ambil 5 sampel saja gitu, teman-teman cantumkan di bagian isi, kemudian sisanya teman-teman bisa tampilkan di halaman lampiran gitu, misalkan bisa seperti itu. Tanya lagi Pak, coba. Oke. Terima kasih dulu boleh. Mungkin satu lagi pertanyaan. Iya, satu lagi ya Pak ya. Saya Pak mau tanya. Nah, Siapa? Mas Alexander ini Mas Ariskinya masih ada Iya, satu lagi lagi. pertanyaan. Iya, satu Biar lagi. lega sekalian aja. Ini kan dari pedoman itu sifatnya mutlak atau kita boleh menambahkan untuk subbabnya itu Pak. Oke. Misalkan contoh di bab 1 itu kan ada 4 subbab ya. Kalau kita misalkan tambahkan 1 subbab batasan masalah gitu. Nah itu Untuk membatasi. Boleh nggak Pak itu? ya kalau untuk itu teman-teman asalkan dari dosen pembimbingnya boleh, dipersilahkan ya teman-teman ya. Ditambahkan aja nggak apa-apa. Nanti kan juga akan dibahas di sidang ya gitu ya. Jadi misalkan memang penambahan subbab itu perlu ya nanti nggak apa-apa kalau misalkan dari pembimbing menyuruh atau memperbolehkan nggak masalah gitu. Tapi misalkan pembimbingnya nggak minta atau pembimbingnya bilang oh ini bisa ditaruh di bagian sini gitu misalkan di subbab lain ya teman-teman ikuti ya itu ya. Jadi ini sebenarnya nggak terlalu mutlak ya teman-teman ya untuk subbab-subbabnya itu tadi. Tapi untuk babnya tetap ya ada 4 bab itu ya yang harus diikuti. Nah itu asalkan teman-teman nanti berdiskusi dengan pembimbingnya ya untuk subbab itu tadi. Oke, lanjut. Yang resen siapa? Mas Alexander tadi. Jadi atau Tapi sudah terjawab sih Pak sebenarnya. Saya tadi mau tanyakan untuk 20 halaman ini, apakah semua yang masuk di kayak cover dan segala macam itu Pak. Tapi sudah terjawab di kolom komentar sama Mas Pak. Jadi makasih Pak. Oke, Mas saya begitu ya. Nanti dari bagian isinya ya teman-teman ya. Tadi batasan halamannya itu ya, bukan dari cover sampai lampiran itu bukan ya. Oke, wah ini udah ada Pak Riyad dan Pak Catur yang udah bergabung hari ini. Ada siapa lagi? Mungkin ada yang belum sempat tersapa tadi Bapak Ibu dosennya. Boboho belum tadi kayaknya. Oh, yang boboho tadi ini Pak Riyad itu tadi. Ya, lanjut mungkin Mas Rizky, boleh? Baik, terima kasih Pak Said. Izin bertanya Pak. Ada beberapa. Yang pertama, untuk pengajuan judul, jika sekiranya pengajuan judul yang kita ajukan itu nggak sesuai dengan 2 kategori perminatan kita, apakah memungkinkan Pak, misal kayak pembuatan aplikasi Android. Kemudian yang kedua, ketika sidang tugas akhir untuk aplikasi yang kita buat ataupun yang kita usulkan di tugas akhir, apakah itu aplikasi jadi atau boleh sekedar prototipe untuk dilakukan demo? Mungkin itu aja Pak. Oke. Ya, oke. Mas Rizky ya, tadi ini mungkin menjawab pertanyaan teman-teman lain ya, barangkali ada yang memiliki pertanyaan serupa terkait peminatan ya. Ya betul teman-teman bahwa apa yang teman-teman buat di tugas akhir ini harus sesuai dengan peminatan masing-masing ya. Jadi kalau kemarin mengambil peminatannya itu data science, berarti ya nanti harus ke arah data science penelitiannya. Kalau mau kalau kemarin jaringan network spesialis ya berarti harus ke arah jaringan. Ya itu ya. Jadi harus ada unsur data science atau network spesialisnya ya Mas Rizky ya. Jadi kalau hanya sekedar membuat aplikasi Android, nah itu
eh, nanti akan di ini ya, eh, itu diharapkan masukkan unsur peminatannya ya Mas Rizky ya. Ini Mas Rizky peminatannya apa? Data science atau network kemarin? Ya, kebetulan untuk peminatan sudah memilih di networking, Mbak. Nah, network ya. Jadi nanti bisa ditambahkan unsur networknya gitu ya di dalam penelitiannya. Nanti bisa diskusikan juga dengan dosen pembimbingnya. Oh, baik-baik. Tadi sama apa lagi pertanyaannya? Sorry. Oh, yang kedua, kalau misalnya memang nantinya pada saat sidang tugas akhir itu bisa untuk tugas akhirnya mengambil Oh, oke. pembuatan Android, apakah aplikasi yang didemokan di sidang itu aplikasi jadi atau boleh prototype aja, Pak? Ya, oke. Nggak masalah. Nanti ini dalam bentuk prototipe juga nggak masalah ya, Mas Rizky ya. Karena ya tadi, karena sebenarnya fokus kita kan ke arah data science atau networknya ya, teman-teman ya. Jadi untuk aplikasinya itu sebenarnya hanya untuk sebagai pelengkap saja ya, teman-teman. Nah, itu juga teman-teman harus diskusikan juga dengan, sekali lagi harus diskusikan juga dengan dosen pembimbingnya ya, teman-teman ya. Nanti kalau misalnya pembimbingnya minta sampai jadi aplikasi ya teman-teman silakan buat gitu. Jadi kalau misalkan dari pembimbingnya boleh, oh ya udah nggak apa-apa sampai sini aja gitu. Nah, nanti teman-teman berarti sudah dapat lampu hijau gitu untuk mendaftar sidang nantinya. Ya, Oh, itu ya. baik, baik, Bu Said ya. Terima kasih, Pak. Ini nanti untuk tugas akhirnya teman-teman untuk segala suatu persetujuannya ya dalam pasangan sidang itu ditentukan oleh pembimbingnya ya, jadi pembimbing satu dan pembimbing keduanya. Sebenarnya Pak. Ya, silakan Mas Budiawan boleh. Ya jadi gini, kalau tugas akhir kan pesannya tuh di semester akhir dan nanti tidak ada apa namanya studi lagi. Maksud saya kan gini, saya kan udah tinggal 17 SKS gitu kan. Ya, tinggal 17 SKS itu ternyata semester ini saya nggak bisa ngambil itu 17 tuh. Saya cuma bisa ngambil 6 itu yang 8 ya. 8, yang 6 itu TA itu, kemudian yang 2 kewirausahaan. Nah, yang 9 ini nggak bisa saya ambil karena nggak keluar tuh MK-nya di KRS ya. Nah, itu apa saya boleh ya ikut TA di semester ini, sementara semester depan saya tetap masih harus ada 9 SKS yang harus saya selesaikan itu, Pak. Iya, betul. Ya, Mas Dian, maaf ya, kemarin saya baru ingat chatnya belum sempat saya balas ya masalah itu ya. Oke, teman-teman, kemarin kan sempat saya buka ya untuk mata kuliah semester 5. Saya melakukan penjaringan tentang peminat ya. Jadi mata kuliah semester 5 ini apakah peminatnya mencukupi untuk dibuatkan kelas baru, tapi ternyata kemarin peminatnya ternyata cukup sedikit ya teman-teman ya, sehingga kemarin dari pihak BAA nyatakan itu tidak bisa dibuka kelas baru gitu, karena peminatnya itu nggak sampai 5 orang kemarin untuk masing-masing mata kuliahnya. Ya, jadi sebenarnya sebelumnya mohon maaf di situ ya, jadi nggak bisa saya bukakan mata kuliahnya. Dan kalau ditanya boleh atau tidak, boleh ya Mas Budiawan ya, karena syarat untuk mengikuti sidang tugas akhir ini adalah, untuk mengikuti tugas akhirnya ini adalah teman-teman harus harus sudah ini ya menyelesaikan atau lulus 120 SKS yang pertama itu, kemudian yang kedua harus sudah menyelesaikan atau sedang mengikuti metodologi penelitian dan juga kerja praktek gitu ya. Nah, syaratnya itu. Nah, kalau Mas Budiawan sudah memenuhi syarat 2 itu, Mas Budiawan boleh ya mengikuti tugas akhir dari sekarang. Tapi memang untuk sidangnya itu Mas Budiawan harus menunggu mata kuliah yang lainnya itu selesai terlebih dahulu. Ya. Jadi untuk yang kasusnya sama seperti Mas Budiawan ini, ada mata kuliah yang belum selesai di semester ini, itu bisa mengikuti sidang di semester depan. Ya, saat sudah menyelesaikan semua mata kuliahnya tadi. Oh, Ya, jadi gitu ya Mas gini Pak, Budiawan ya. berarti ya saya selesai TA tapi belum bisa sidang gitu ya. Saya Nah, harus betul. ke depan ngambil dulu, selesaiin baru sidang gitu. Ya, betul seperti itu Mas Budiawan ya. Jadi untuk nanti silahkan nggak apa-apa nanti sambil bimbingan sekarang gitu ya. Ya syukur-syukur bisa sampai selesai di semester ini, nanti sidangnya baru di semester depan ya. Ketika sudah mengambil 9 SKS tadi ya untuk kuliahnya. Oke, ini kayaknya udah banyak ya. Ada yang nggak sabar ya untuk pengumuman dosen pembimbingnya.
Izin Pak Said. Iya. Oh, masih ada pertanyaan? Silakan, Mas Arman. Saya kan kebetulan sama seperti Mas Budiawan, Pak. Mungkin untuk kami, kalau misalnya dibukakan di semester antara untuk mata kuliahnya, gimana tuh Pak? Bisa mengejar enggak ya untuk sidangnya? Atau tetap harus tunggu semester depan? Makasih. Nah, itu oke. Ya, baik. Ya, Mas Arman ini ya. Untuk sidang tugas akhir ini, teman-teman, memang secara aturan itu tidak boleh dilaksanakan di semester antara, teman-teman ya. Tugas akhir ini tidak boleh dibuka di semester antara. Ya, jadi artinya nanti pun kalau misalkan yang bisa prodi tawarkan ya nanti ya untuk mengatasi mahal teman-teman tadi, ya mungkin untuk mata kuliah tadi itu akan dibuka di semester antara gitu ya semuanya. Sehingga semester depan teman-teman bisa tinggal mengambil TA saja. Ya, kalau tinggal mengambil TA kan kemarin ada edaran ya teman-teman ya. Itu kan bayarnya hanya 1 juta saja ya kalau udah semester 8 dan juga tinggal mengambil TA gitu ya. Nah, nanti teman-teman mungkin bisa bebannya lebih murah ya dalam pembayaran UKT. Ya, itu ya, tapi mohon maaf untuk TA-nya sendiri itu tidak dibuka di semester antara ya teman-teman ya. Jadi tidak bisa kita lakukan sidang TA itu di semester antara. Ya, itu nanti paling cepat bisa kita lakukan di semester depan ya untuk teman-teman yang belum selesai. Oke, Mas Arman begitu? Oke, siap Pak. Cuman mungkin untuk semester antaranya gimana ya? Bisa minta tolong diprioritaskan mata kuliah yang itu yang dibuka kemarin. Ya, Jadi bisa ngikutin di semester antara gitu. Ya, betul. Ya, nanti akan dari prodi akan mempertimbangkan itu ya Mas Arman ya. Jadi nanti karena ini teman-teman ada beberapa yang terkait seperti itu, nanti akan kita prioritaskan untuk itu dibuka di semester antara. Ya, nanti tunggu ya nanti pengumuman dari nanti akan ada di semester antara ya, itu akan disampaikan untuk saya tersebut. Siap. Terima kasih Pak. Oke, ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi yang belum terjawab mungkin. Pak, izin bertanya Pak. Iya, Mas Bayu boleh. Iya Pak, saya kasusnya seperti teman-teman sebelumnya ya Pak, terkait dengan mata kuliah yang tidak dibuka Pak. Nah kebetulan saya ini hanya tinggal 2 SKS Pak. Jadi kalau harus menunggu semester depan kan sepertinya tidak sesuai gitu ya Pak, karena cuma 2 SKS gitu. Dan itu pendidikan agama Pak, mata kuliahnya. Nah itu nanti apakah bisa dibukakan di antara Pak? Itu yang pertama. Yang kedua kan ini dari PA saya diarahkan untuk mengambil untuk menutupi itu gitu ya Pak, diarahkan mengambil mata kuliah NLP Pak. Nah itu apakah bisa diakui nanti Pak? Karena kan saya peminatannya di network spesialis ya Pak. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, Mas Bayu kenapa nggak ngambil agama kemarin? Kok bisa sampai terlewat ini? Iya, saya mungkin kurang teliti di itu Pak, dibuka di ganjil genapnya itu Pak, mungkin Pak saya Pak. Jadi kemarin itu pikirannya yang diambil yang agak pusing-pusing dulu di depan gitu Pak. Pikirannya nanti TA tinggal tidak terlalu banyak bebannya seperti itu Pak. Kemarin perhitungan saya ternyata saya salah itu memperhatikan apa ganjil genapnya itu Pak. Oh iya. Sayang ya sebenarnya ya, apalagi mata kuliahnya mata kuliah umum ya kayak agama gitu. Yang itu seharusnya kemarin bisa diambil gitu. Ya nanti bisa Mas, nanti kita pertimbangkan untuk dibuka ya di semester antara ya. Nanti sampaikan aja ya Mas Bayu ya saat menjelang semester antara ya. Takutnya nanti kelewat dari prodi gitu ya. Kalau misalkan nggak dibuka nanti Mas Bayu tinggal lapor aja ya nanti ke prodi. Dan untuk tadi diarahkan untuk mengambil mata kuliah NLP ya. Padahal Mas Bayu ini kan network ya peminatannya ya. Nah itu sebenarnya tidak bisa untuk menggantikan itu juga ya Mas Bayu ya, untuk menggantikan mata kuliah yang belum diambil tadi ya, karena mata kuliah agama tadi itu termasuk mata kuliah wajib ya, yang artinya itu harus diselesaikan kalau Mas Bayu ini mau lulus dari Unsia ini. Nah untuk masalah diakui atau tidaknya, mungkin saya perlu bantuan ini dari
Ini Pak Riyad aku mantan Kaprodi itu yang mata kuliah seperti itu diakui nggak Pak kira-kira Pak di Tuman nih, KS? tuman. Kayaknya lagi asik ngopi tadi Pak, makanya saya ini. Emang nggak boleh ngeliat orang bahagia. Eh, Nah, ini menarik pertanyaannya. Jadi kalau teman-teman ada yang kurang SKS, terus nutupin SKS-nya dengan ngambil mata kuliah yang jenisnya pilihan. Kan kalau waktu entry KRS itu ada keterangan ya mata kuliahnya itu pilihan atau tidak. Kalau saat entry, contoh sudah ambil peminatan network spesialis kayak Mas Bayu. NLP itu kalau nggak salah pasangannya atau pilihannya dengan network programming atau yang config server. Kalaupun diambil dua-duanya, saat itu sudah diset sebagai pilihan, yang diakui hanya satu. Sama halnya kayak misalkan contoh kewarganegaraan dengan bahasa Korea. Mungkin ada juga tuh beberapa yang saya lihat ada yang ngambil dua-duanya dengan harapannya SKS-nya bisa tercapai. Nah, apapun mata kuliah yang udah masuk di pilihan dan ada pasangan pilihan ya, kalau diambil dua-duanya tetap yang diakui cuma satu. Jadi Mas Bayu itu sebenarnya sayang SKS sih gitu ya, sayang tenaga juga dan segala-galanya karena nggak akan diakui gitu. Itu sudah masuknya mata kuliah pilihan. Begitu Bapak Sahid. Ya, itu ya. Itu ya Mas Bayu ya. Jadi kalau tadi eh, ambil apa tadi NLP ya untuk Iya, menutup Pak. itu ya NLP. itu tidak bisa tidak bisa diakui ya Mas Bayu ya. Baik, Pak. Nah itu Jadi misalkan mungkin mohon bantuannya mungkin bisa dibukakan di antara gitu ya, Pak. iya oke nanti Jadi, jangan ini aja Mas Bayu apa jangan sungkan-sungkan untuk bilang ya nanti ya. siap, Takutnya siap, dari Pak. saya sendiri kelewat nanti untuk membukaannya. Sekalian ini sih Pak Sahid. Iya Jadi Pak. waktu kita diskusi sama tim dosen, jadi ini informasi untuk teman-teman juga semuanya ya. Jadi kalau memang setelah TA ini ternyata masih ada SKS yang belum diambil karena kan memang agak unik ya alur kurikulum di Indonesia ini yang modelnya ganjil genap. Nggak setiap semester mata kuliah itu bisa terbuka semuanya. Kayak contoh di semester genap genap ini ada beberapa mata kuliah di semester ganjil yang spesialnya bukan mata kuliah peminatan, akhirnya tidak dibuka gitu. Nah, itu nanti teman-teman harus proaktif mengingatkan prodinya dan prodi juga nanti memang harus akomodir dengan melisting semua kebutuhan teman-teman untuk mengakomodir yang sudah TA agar sebisa mungkin tidak extend ke semester selanjutnya untuk mengambil beberapa mata kuliah yang hanya mungkin 2 SKS, 3 SKS, kecuali case studinya ya kayak gini. Jangan ada yang ternyata mata kuliahnya belum lulus. Kalau belum lulus itu kesalahan pribadi atau kesalahan sendiri. Kalau belum diambil, yang memang juga masih ada sedikit kesalahannya, tapi kita nggak bisa menyalahkan murni ke teman-teman mahasiswa atau dosen pembimbingnya. Tapi memang skema atau alur kurikulum kita yang agak unik gitu ya. Jadi kalau misalkan yang nggak lulus, nah itu tetap harus wajib diambil dan resikonya adalah tetap extend aturan mainnya seperti itu. Kecuali tadi yang belum diambil dengan syaratnya juga ya cuma satu paling banyak dua mata kuliah ya dari 2 sampai dengan 6 SKS. Jangan kalau misalkan mata kuliahnya masih ada 3 mata kuliah lagi yang 9 SKS, itu juga minta diberikan keringanan juga. Nah, keringanan itu hanya untuk worst case-nya yang memang masih bisa ditangani minor lah kesalahannya. Kalau misalkan sudah jatuhnya mayor, kayak misalkan 3 SKS atau 9, 3 mata kuliah 9 SKS itu ya udah wajib kayak kuliah lagi aja, normal lagi. Seperti itu. Jadi kita ini minta solusi, kita minta diakomodir permasalahan kita, tapi kita lihat dulu juga nih masalahnya seperti apa. Karena mohon maaf, habitnya teman-teman kita mungkin oknum ya, nggak semua yang ada di sini, mudah-mudahan nggak ada semua yang di sini kadang melihat ada sedikit celah atau kesempatan yang bisa dimanfaatkan, pasti akan dimanfaatkan. Habitnya kita lah semua orang Indonesia, termasuk saya juga pasti akan seperti itu. Nah, kita sadar diri, disiplin dari awal, jangan sampai nanti rugi ke depannya dan jadi kebiasaan ke depannya. Lihat sedikit ada kesempatan, peluang yang mungkin bisa mempermudah jalan kita, walaupun dengan cara tidak benar, dan itu dimanfaatkan. Jadi saya harap sih jangan sampai ada yang seperti itu. Kecuali yang tadi, misalkan kurang 2 SKS, kurang 2 mata kuliah, yang maksimal 6 SKS atau 5 SKS gitu ya atau 4 SKS paling sedikit. Nah, itu baru nanti kita bisa carikan solusinya dan memang dari tim dosen juga sudah merencanakan seperti itu untuk yang case-case-nya
cuma kurang satu mata kuliah, cuma kurang dua mata kuliah. Oke, nanti akan kita coba akomodir di semester antara untuk bisa dibukakan agar nggak extend lagi semesternya ke semester berikutnya. Tapi harus diperhatikan juga seperti ini. Perhitungannya adalah kalau misalkan, oke, teman-teman menjalankan contoh ya, yang masih ada sisa SKS-nya. Nanti ada semester antara. Nah, proses yudisiumnya juga pasti akan menunggu yudisium kalau internal nggak masalah ya, yudisium eksternal yang masalah karena yudisium eksternal itu didikti bukan di internal unsianya atau di internal universitasnya. Sudah selesai semua dari TA-nya di semester ini, terus ada semester antaranya mudah-mudahan nggak molor waktunya. Nah, kalau molor waktunya sampai dengan masuk lagi ke semester berikutnya, itu mau nggak mau misalkan yudisium teman-teman telat dari pembukaan periode laporan didiktinya. Nah, kalau ada kasus seperti itu mau nggak mau tetap harus extend ke semester berikutnya. Kecuali teman-teman juga mempermudah diri sendiri. Jangan sampai terlena banyak kasus seperti ini. Udah selesai TA, udah sidang, dianggap udah selesai tuh. Nggak ada proses berikutnya atau nggak ada proses selanjutnya. Enggak, masih ada proses selanjutnya. Yaitu proses yudisium dengan teman-teman nanti mengumpulkan berkas segala macam yang memang nanti akan di announce atau diinformasikan oleh Prodi dan BAA. Dan itu terus cepat. Jangan lama juga. Kita akan membantu orang-orang yang membantu dirinya dulu. Kalau nggak membantu dirinya ya kita juga nggak bisa ngebantu. Nah itu juga nanti harus diperhatikan juga. Jadi case-case seperti itu teman-teman mohon jangan di-push di sini dulu karena Pak Said juga nanti akan menjalankan proses dan prosedurnya sesuai dengan aturan. Kalau misalkan Pak Said menjalankan karena ini ya karena mungkin iba dengan teman-teman semuanya akhirnya Pak Sahid yang melanggar aturan nanti impactnya bukan cuma ke Pak Sahid tapi ke semuanya termasuk prodi dan universitasnya dilihat dulu aja kondisinya seperti apa yang tadi case-case-nya kurang SKS ya mudah-mudahan ada jalan tengahnya ada solusinya yang solutif yang tidak membuat masalah di kemudian lagi setelah diselesaikan masalahnya. Nah, kita coba lihat aja seperti itu. Yang penting teman-teman sendiri mempermudah dulu diri sendirinya gitu aja. Nah, untuk yang hari ini kita fokus dulu aja untuk skema TA-nya atau aturan main TA-nya sama nanti harus gimana TA-nya dan pembagian dosen pembimbing dan gimana nanti teman-teman di proses bimbingan sampai dengan nanti sidang dan yudisium. Gitu ya. Ya, halo Pak Riyad, Pak mau tanya Pak. Eh, iya. Tadi kalau misalnya sudah terlanjur ngambil apa? Tadi misalkan yang PKN sama bahasa Korea Pak. Nah itu kan yang diakui ini salah Ah, satunya. Nah iya. untuk menentukan apakah PKN atau bahasa Korea yang diambil itu dari Bapak atau kita yang menentukan Pak. Makasih Pak. Eh, kalau by system di transkrip teman-teman itu pasti akan kecetak dua-duanya. Tapi secara SKS yang diakui itu salah satunya aja. Jadi di transkrip tetap akan ada dua-duanya itu. Cuma SKS-nya yang tercantum cuma salah satu dari mata kuliah itu. Begitu contohnya. Hore. Oh, kirain hore tadi. Bukan. ARG ini siapa ya? Coba saya bantu cekin deh. Kalau saya cari mahasiswa yang namanya ARG nggak ada soalnya nih. Anggi Pak. Anggi Oh, Rahmat Anggi Rahmat. Ganjar. Oh, Ya, oke. Oke, teman-teman, ini ya mungkin karena waktunya sudah eh, hampir 1,5 jam ya. Mungkin kita umumkan dulu ya untuk dosen pembimbingnya, teman-teman. Ya, nanti saya share screen di sini dan juga nanti linknya juga akan saya share juga ke teman-teman ya. Dia nanti bisa ngecekin masing-masing. Dan ya nanti mungkin kalau ada pertanyaan lagi bisa kita sambung setelah pengumuman nanti. Kayak, Bapak Said, boleh saya intervensi sedikit nggak? oh ya, gimana Pak? Karena takut biasanya nih ya ini balik lagi ke pengalaman ya, ke Iya Pak. experience kita. Udah sosialisasi, pas saya juga sampai kram-kram pipinya mungkin sampai berbusa juga. Nanti ada lagi pertanyaan di belakang tuh. Sebelum diumumkan, kita tangkap jawaban dari teman-teman dulu nih mengenai sosialisasi di hari ini nih ya, atau di tepatnya di malam ini. Yang belum mengerti mengenai skema tugas akhirnya, apakah ada? Oh iya, oke.
jatuhnya nanti kalau misalkan nanti aja tanya sama pembimbingnya, wah telat gitu ya. Kalau jatuhnya nanti tanya aja ke dosen pembimbingnya, itu artinya memang belum siap dari awal. Saya mau Ini ngetes Pak kayaknya. beberapa orang deh, apa-apa. Jadi biar ini kan kita udah belajar dari pengalaman yang sebelumnya ya, karena proses bimbingan itu molor karena kenapa gitu. Salah satu faktornya itu skema, judul, nggak tahu mau ngapain gitu. Akhirnya malah jadi lama. Kayak bisa kalau yang saya tanya ke siapa nih? M. Dwi Cahya. Halo Mas Dwi Cahya. Karena kasihan juga nih Bapak Kaprodi kita sudah menjelaskan panjang lebar, tapi kalau nggak nyampe, nggak deliver. Jadi kalau ada di sini cuma hanya untuk munculin namanya ada di Zoom kan percuma juga. Mendingan kita ngapel atau nobar atau mabar ya. Daripada buang-buang kota atau buang bandwidth ke sini. Amar, Mas Amar Nasrullah. Siap hadir, Pak. Nah, gimana? Untuk skema T aja sudah paham? Insya Allah, Pak. Tahap. Terus skema yang diambil diputuskan apa? Prototype, bukan kolaborasi pasti ya. Prototype, Pak. Izin siap. Dari judulnya juga prototype. Oh, oke. Siap. Sip, thank you. Terus saya mau nanya ke yang cewek, tidak random lagi. Weekend mas santai ya, Bapak Sahid ya, masih 20-25. Kita kalau mabar kayak kemarin kita habis mabar Korea lawan Indonesia aja kan tuh sampai subuh ya. Tenang aja, ini buat masa depan. Jadi sedikit waktu yang seperti ini untuk penentuan Eskom itu ya layak lah ya. Ya. Mbak Jusniawati, Jusnawati, sorry bukan Jusniawati. AFK ya. Mas Sostenes Morin, tadi kayaknya pas Sahid yang lagi bawain materinya banyak pertanyaan nih. Kirain saya mau tanyain pada hilang. Pak Sahid, Sahade, Michael Kusdia, Mas Aldi Saputra. Hadir, Pak. Oke, dari penjelasan Bapak Said ada yang masih kurang jelas atau gimana? Cukup jelas sih, Pak. Paling tadi konsennya yang bagian prototipe. Cuman kata Pak Said kan itu jangan terlalu dipikirin juga. Karena kalau dari tugas akhir diriku itu nggak ada bentukan fisiknya gitu. Jadi katanya kalau Oke. uh, Ya oke lah. Sudah oke lah. Nah ini ceweknya lagi siapa nih Bapak Said? Kok sepi amat ya kayak teknik mesin ya? Tadi cuma ada Mbak Cynthia Kreizum nih. Wah, AFK pula. Mbak Kurna Eni. Oh, ada Mbak Cynthia. Ada, Pak. Oke. Sudah dipahami apa yang disampaikan Bapak Sahid? Lumayan. Nah, lumayan. Berarti ini masih 50-50 nih. Yang bikin lumayan ini apa kira-kira? Kalau yang lumayannya udah nggak usah disebutin, karena kalau lumayan berarti udah paham ya. Yang jadi lumayan ini apa nih? Udah paham sih, Pak. Yang maksudnya yang belum paham ya. Kenapa? Udah lumayan paham sih, Pak. Oke, udah lumayan paham. Berarti yang masalah-masalah skema itu nggak masalah ya. Iya, Pak. Oke, nah ini ada yang harus disampaikan juga Pak Said. Jadi memang ada panduan yang sudah di-share dan mungkin sudah disampaikan sama Bapak Said ya. Nah, yang namanya panduan itu kan berarti minimum requirements-nya tuh. Nah, saat teman-teman bisa melewati minimum requirement,
ya sebenarnya nggak ada masalah. Kayak misalkan tadi skemanya prototipe, di mana kalau kita tahu prototipe, mungkin kalau anggapan teman-teman itu prototipe itu barang yang belum jadi. Nah, itu harus dihilangkan paradigma atau persepsi prototipe itu barang yang belum jadi. Itu salah ya. Jadi kalau kita bicara prototipe itu sudah ada bentukan produknya, tapi belum sesuai. Itu baru namanya prototipe, bukan barang yang belum jadi. Kalau barang yang belum jadi artinya atau produk yang belum jadi, skripsinya teman-teman itu atau tugas akhirnya belum selesai. Jadi jangan sampai salah persepsi atau salah pemahamannya mengenai prototipe itu. Dan prototipe itu bukan hanya untuk yang developer, sistem developer atau apps developer. Pada saat teman-teman yang bidang peminatannya network spesialis, simulasi, perancangan topologi, atau kayak misalkan konfigurasi di server dimanapun, itu bisa kita bilang juga sebuah prototipe. Intinya seperti ini, jangan beranggapan prototipe itu adalah barang yang belum jadi. Baru hanya seperti kayak mock up lah atau apa. Kalaupun memang mock up aja atau baru perancangan UI-nya aja, terus algoritmanya belum ada, itu juga salah. Khususnya untuk informatika, yang membedakan informatika sama SI itu bukan masalah develop aplikasinya, tapi fokus algoritmanya, menganalisis algoritmanya, atau yang di network adalah rancang bangunnya sama konfigurasinya. Jadi tetap aja kalau dibilang prototipe mungkin ada beberapa fitur atau menu yang memang belum sesuai, tapi yang untuk di fitur utamanya apalagi ada implementasi algoritmanya di situ atau ada implementasi rancangannya di situ, kayak misalkan di network, itu harus sudah fix, sudah selesai, sudah sesuai penelitiannya. Jangan sampai kata prototipe ini jadi celah. Ah, baru setengah jadi atau belum jadi, udah bisa ditampilkan. Nah, itu eh, kemungkinan besar para pembimbing juga nanti nggak akan menyetujui atau meng-ACC teman-teman untuk bisa dilakukan atau dilaksanakan sidang untuk tugas akhirnya. Nah, gitu. Nah, masalah yang lain ya kayak misalkan batasan halaman dan lain-lain itu tidak harus terlalu dijadikan paten dan dijadikan acuan sehingga nanti mengurangi performa atau kualitas penelitian yang dilakukan dalam tugas akhirnya. Di mana kita tahu mungkin terlalu sedikit ya. Ada yang sudah punya rencana nanti mau ngebahas A, B, C, D, E. Nah, kalau dikurangin halamannya gimana? Kalau bentuknya di publikasi jurnal ya mungkin masih oke, tapi jurnal juga banyak juga jurnal yang lebih dari 20 halaman seperti itu. Mungkin bisa lebih kata yang disampaikan Pak Sahid, tapi jangan terlalu melebihi batas itu sesuai panduannya. Dan apa yang bisa dijadikan lampiran, dilampirkan saja. Jadi ada panduan, tapi sekali lagi panduan itu adalah minimum requirements-nya yang harus kita patuhi semua poin-poin dalam panduannya. Tapi kalau kita ada yang lebih baik, lebih optimal dalam rangka meningkatkan kualitas penelitian dan tugas akhirnya itu nggak masalah. Kecuali tadi halaman ya. Kalau halaman jangan terlalu banyak. Itu aja sih Pak Said. Thank you. Mungkin ada pertanyaan dari Mas Alexander. Ya, benar Pak. Mohon izin. Selamat malam Pak Rian, Pak Said. Lama banget nggak pernah ini sama Pak Rian. Pertanyaan saya gini Pak. Sesuai dengan panduan yang sudah di-share, harapannya ini paten ya Pak ya. Karena sesuai pengalaman sebelumnya yang di KP kemarin sama dosen pembimbing saya, dia tidak berpatokan dari pedoman yang sudah ditentukan. Nah, harapan kita sih, harapan saya lah, ini bisa sesuai dengan pedoman, biar cara kita melaksanakan sesuai dengan panduan. Terima kasih. Ya. Oke. Ya. Ya, Mas Alexander sudah ya. Jadi untuk pedomannya itu sudah ini ya bisa dibilang sudah apa tadi istilah apa tadi paten ya, udah paten ya ininya. Cuman memang nanti karena kita baru dua kali angkatan tugas akhir, ya mungkin nanti masih ada lah beberapa perbaikan gitu ya teman-teman ya. Tapi bisa saya bilang nanti perbaikannya pun kalau ada itu adalah perbaikan minor ya teman-teman ya dari pedomannya. Jadi mungkin nanti ada sedikit bagian yang akan
perbaiki kalaupun ada nanti, tapi secara keseluruhan ya seperti yang ada pada pedoman itu nantinya. Gitu ya Mas Alexander ya. Jadi nanti kalau misalkan dari pembimbing ada perbedaan ini ya, misalkan cara panduan kok ini beda sama panduan gitu, nanti silakan teman-teman konfirmasi langsung ke prodi nantinya ya, supaya tidak menimbulkan kebingungan gitu ya. Ya barangkali Bapak Ibu pembimbingnya emang ada yang miss atau ada yang apa, mungkin keinget sama kampus sebelumnya gitu ya. Barangkali kan ada yang seperti itu. Nah, jadi nggak apa, teman-teman silakan konfirmasi langsung aja ya supaya nggak menimbulkan salah persepsi. Oke Pak, siap Pak. Kalau gitu. Oke, sip. Mas Alexander nih. Oke. Baik, Mas Didik silakan. Assalamualaikum Pak, selamat malam. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya cuman mau tanya itu Pak, untuk yang sinkron itu apakah kita wajib untuk ke 16 selama 16 kali pertemuan Pak ya, untuk dua pembimbing itu aja Pak? Karena kalau bagi yang mungkin yang bekerja atau yang ini kan mungkin akan sedikit kesulitan Pak kalau harus sinkron selama sebanyak 16 kali pertemuan gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, ya, ya. Secara panduan seperti itu ya, Mas Didik ya. Memang setidaknya kita 8 kali sesi ini ya. Idealnya seperti itu sih. Memang cuman mungkin nantinya ketika sudah berjalan, ya seperti yang Didik bilang tadi ya, karena ada mungkin hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan, mungkin apalagi teman-teman yang bekerja ya mungkin kurang-kurang dikit nggak masalah lah. Ya asalkan nanti dari total seluruh bimbingan ya, baik yang itu sinkron maupun asinkron, ya nanti kalau di total bisa sampai masing-masing itu 8 kali pertemuan gitu ya. Itu sih Mas Didik. Jadi mungkin nanti ya, mungkin satu dosen bisa, tapi saya sarankan teman-teman ini fokus ke pembimbing pertama dulu ya teman-teman ya. Maksudnya yang diutamakan itu pembimbing pertama gitu. Jadi jangan banyak ke pembimbing keduanya dulu, baru jangan pembimbing keduanya sampai 8 kali bimbingan, tapi pembimbing pertamanya cuma 1 atau 2 kali gitu. Nah, jangan seperti itu ya. Lebih banyak porsinya di pembimbing pertama ya. Jadi mungkin pembimbing pertama 6 atau 7 kali bimbingan, pembimbing kedua mungkin 4 atau 5 kali. Nah, itu nggak masalah. Asalkan nanti sisanya teman-teman bisa tutupi itu menggunakan bimbingan secara asinkron gitu ya. Misalkan melalui WhatsApp gitu ya. Atau asalkan itu ada buktinya juga ya, teman-teman ya. Melalui siakat juga itu tetap juga terhitung sebagai bimbingan. Oke, terima kasih Pak. Pak Said, Ya. yang dosen pembimbing 1 dan 2 itu tupoksinya sudah dijelaskan ke teman-teman? Oh iya, belum. Mungkin ini ya tadi Takutnya ada yang terlewat bingung ya. gitu ya. Ya, oke, teman-teman. Ya tadi ya seperti saya bilang tadi, porsinya itu memang lebih banyak di pembimbing pertama ya teman-teman ya. Jadi mulai dari teman-teman memutuskan menggunakan judul tertentu atau tidak ya, misalkan dari pembimbing 1 sama pembimbing kedua nih ada perbedaan pendapat gitu ya. Pembimbing pertama misalkan pengen judulnya seperti ini gitu, misalkan pembimbing kedua ternyata pendapatnya mending judulnya seperti ini gitu ya, agak berbeda dengan pembimbing pertama. Itu teman-teman silakan mengikuti pembimbing pertamanya gitu ya, dengan apa, tapi tetap ya teman-teman harus bisa mengkomunikasikannya dengan pembimbing kedua juga. Ya, jadi pembimbing pertama itu memang tugasnya itu mulai dari teman-teman intinya secara ini ya, secara isi dari penelitian itu teman-teman porsinya itu lebih banyak ke pembimbing pertama. Sedangkan pembimbing kedua itu sifatnya membantu ya, yang membantu teman-teman ya. Jadi mulai dari misalkan ada hal-hal yang perlu ditambahkan dari pembimbing pertama, kemudian dari segi penulisan gitu ya, karena kalau mungkin dari penulis pembimbing pertama mungkin nggak sempat ngecek dari segi format penulisan, itu porsinya di pembimbing kedua gitu teman-teman. Mungkin ada tambahan Pak Riyad untuk itunya, cara tugas dan fungsi pembimbing. Kenyang nambahin lagi. Kenyang ditambahin lagi sama saya. Banyak yang bete nanti ini belum di-share dosen pembimbingnya, nggak Iya, apa-apa. udah. Melatih kesabaran ya. Nah ya, jadi jangan sampai bingung nih. Mungkin ada yang masih bingung kok pembimbingnya 2, terus nanti pada saat bimbingan apakah saya melakukan proses bimbingan dan mengajukan pertanyaan yang sama? Jangan ya, mubazir. Jadi 2 kali kerja kalau pertanyaannya sama atau yang dibimbingnya itu yang dibahas sama.
Kalau dari segi dosennya sendiri, untuk porsi atau tupoksi dari proses bimbingannya, jadi bimbingan yang pertama ini lebih fokus ke inti penelitiannya. Kayak misalkan skupnya, tema, judul, terus gimana literasi atau literatur reviewnya, terus metode seperti apa, data source-nya atau data set-nya gimana, nanti algoritma atau metode yang tadi yang diterapkan itu seperti apa, sama hasilnya gimana. Jadi kalau pembimbing pertama itu simpelnya adalah benar-benar inti penelitiannya yang di cross check tuh sama pembimbing pertama. Nah, pembimbing kedua adalah support pembimbing pertama untuk kayak tadi yang Pak Sahid jelaskan juga, misalkan ada kekurangan atau kurang tepat ya, ada kekurangan atau kurang tepat atau gimana pun atau ada miss di proses bimbingan yang pertama, itu ditambahkan sama pembimbing yang kedua. Misalkan, ini jumlah data setnya kurang atau datanya kayaknya kurang tepat, coba pakai data yang lain gitu. Atau kayak misalkan ada lagi permintaan atau request. Nah, pembimbing kedua juga berhak untuk merequest atau merevisi penelitian tugas akhir teman-teman. Kayak misalkan, algoritmanya kayaknya kurang tepat atau gimana gimana gimana. Nah, tapi kalau yang misalkan menyinggung atau menyenggol ranahnya pembimbing pertama nih dari areanya, nah itu juga harus ada persetujuan juga dari pembimbing pertamanya. Jadi kalau misalkan pembimbing kedua bilang seperti itu, teman-teman nanti sampaikan ke pembimbing pertama, oh dari bimbingan dengan Pak atau Bu ini, selaku pembimbing kedua, menyampaikan katanya saya agak agak kurang atau kurang tepat atau agak akademis di sini, gimana menurut pembimbing pertama kayak gini gini gini, seperti itu. Dan tugas lain dari pembimbing kedua itu adalah dari segi format penulisan atau tipografi itu lebih dicek lagi sama pembimbing keduanya tuh, seperti itu. Jadi sebenarnya siapa ini? Oke. Jadi teman-teman nanti jangan bingung ya, pokoknya proses bimbingannya bukan jangan membahas hal yang sama kedua pembimbing itu mubazir, progresnya terhambat, jadi nggak begitu maksimal progres bimbingannya. Coba untuk ngebahas yang lainnya itu. Dan tapi itu balik lagi ke preferensinya pembimbing sih. Kalau pembimbing keduanya juga mau ikut andil di dalam inti penelitiannya, boleh aja. Tapi sekali lagi harus ada approval juga dari pembimbing utamanya atau pembimbing pertamanya. Itu ya. Jadi teman-teman juga nanti jangan sampai bingung. Pokoknya yang inti penelitiannya segala macam kayak misalkan eh latar belakang, kenapa ngambil tema sampai judulnya itu, terus metodologinya apa, algoritmanya apa, sumber datanya gimana, sama nanti implementasi dan hasilnya seperti apa, itu pembimbing pertama, inti penelitiannya ya. Pembimbing kedua support dari apa yang sudah dilakukan pembimbing pertama, melengkapi ya, menambahkan gitu ya, menyempurnakan sama lebih ke teknik penulisan kayak tipografi, format penulisan dan lain-lainnya. Jadi jangan sampai bingung gitu. Dan nanti pembimbing kedua juga akan ngingetin kok, pembimbing pertama dan pembimbing kedua juga akan ngingetin atau melakukan pekerjaan sesuai dengan porsi atau tugas dari masing-masing gitu. Beres Bapak Said, next lah. Izin Pak. Oh, masih ada lagi pertanyaannya, Mas Arman, silakan. Sorry Pak, baru ngingat Pak. Dulu sempat baca sih yang dikirim sama Bu Heni yang masalah skema untuk TA itu Pak. Kalau misalnya yang jalur publikasi jurnal, kan di slide-nya nggak ada ya untuk 3 skema itu ya. Kalau nggak salah baca dulu sampai DOI-nya keluar ya atau gimana tuh Pak? Atau sekarang sudah beda? Ya. Terima kasih Pak. Ya oke, Mas Arman ya ini ya mungkin tadi lupa dibahas ya. Memang untuk angkatan lalu itu ada 3 skema ya teman-teman ya. Yang satu itu namanya publikasi jurnal gitu. Nah teman-teman untuk sekarang ini skema tersebut kemarin diminta untuk dihapuskan ya teman-teman ya. Kenapa dihapuskan ya? Mungkin teman-teman kemarin sudah dengar ya cerita dari ini ya yang beredar salah satu dosen ya. Belum. Ini ya. Oh, nanti lama lagi nih, nanti silahkan dicari-cari sendiri ya teman-teman ya beritanya ya. Itu di Tempo tuh banyak beritanya. Nah itu ya tentang ya ada dosen yang akhirnya bermasalah karena publikasi, intinya seperti itu. Nah karena itulah teman-teman kenapa dihapuskan ya itu tadi, karena kemarin belajar dari semester lalu juga itu banyak dari teman-teman yang
karena ini ada nama jalur publikasi, terus mereka publikasi jurnal itu tanpa persetujuan dari dosen pembimbing 1 dan 2-nya gitu. Jadi akibatnya pembimbing 1 dan 2-nya juga kaget gitu ya, loh kok ini sudah dipublish gitu jurnalnya, sedangkan dari dosen pembimbingnya itu belum menyetujui gitu ya, sampai akhirnya kemarin minta ditarik lagi jurnalnya gitu. Nah, untuk menghindari masalah itu ya akhirnya, dan potensi-potensi masalah yang akan datang ya tentunya teman-teman ya, meskipun belum kejadian, akhirnya jalur tersebut dihapuskan, tapi nanti teman-teman nanti tetap dimungkinkan untuk melakukan publikasi jurnal ya. Nah, itu berdasarkan kesepakatan dengan dosen pembimbingnya masing-masing. Ya, nanti silahkan ya diikuti saja nanti dosen pembimbingnya gitu ya. Kalau nanti ternyata oh ini laporannya bagus nih, tugas akhirnya sayang kalau tidak dipublikasikan. Nah, itu nanti dari dosen pembimbingnya masing-masing yang akan mengarahkan gitu teman-teman. Ya, karena nanti juga nggak ada ruginya ya teman-teman ya, teman-teman publikasi jurnal, karena itu akan menjadi istilahnya apa ya, karya juga buat teman-teman ya, yang akan tercatat ya nanti, dan bisa teman-teman ingat ya sebagai oh ini selama saya berkuliah nih loh, saya pernah menerbitkan tulisan di jurnal ini gitu misalkan. Jadi ada sebuah prestise tersendiri gitu teman-teman ketika sudah mempublikasikan jurnal. Ya, Ya, gitu ya. tambahin Terima kasih Pak Pak. Sahid. Iya, Pak. Silakan, Jadi Pak. mau ada atau nggak ada skema publikasi, jangan dijadikan celah juga ya. Kalau nggak ada publikasi kan berarti nggak ada cek plagiarisme. Nggak, tetap ada cek plagiarisme ya Pak Sahid sebelum Ya, pelaksanaan betul. sidang ya. Dan teman-teman diusahakan ikuti atau ya semua etika penelitian sama etika penulisan karya ilmiah itu tetap harus diikuti, jangan dilanggar. Kalaupun teman-teman di sini skemanya semuanya prototype, misalkan seperti itu, atau ada yang ngambil kolaborasi ya, jangan sampai artikel karya ilmiah yang teman-teman buat, susun laporannya, itu tingkat plagiarismenya tinggi. Nah, gimana untuk cara bikin rendah tingkat plagiarismenya itu sudah pernah dibahas di mata kuliah sebelum-sebelumnya. Dan usahakan nanti sebelum sidang itu dicek tingkat plagiarismenya. Dan itu juga nanti akan diingatkan sih sama dosen pembimbingnya. Jadi jangan sampai karena tidak ada skema publikasi, akhirnya mengabaikan tingkat plagiarisme atau tingkat plagiasi dari karya ilmiah tugas akhirnya. Itu. Karena ini tugas akhir teman-teman semua yang sudah selesai itu tetap akan dipublikasikan, walaupun memang bentuknya bukan jurnal, tapi wajib dipublikasikan dalam sebuah repositori dari universitas, yang itu nanti semua orang, masyarakat umum itu bisa akses tugas akhir teman-teman. Seperti itu. Di beberapa kampus besar, tugas akhir yang mungkin sudah tersimpan belasan atau puluhan tahun juga masih bisa dicek karena ya itu adalah kewajiban ya dari universitas atau penyelenggaraan pendidikan tinggi saat mahasiswanya sudah menyelesaikan studinya, menghasilkan karya akhir namanya tugas akhir itu harus tetap dipublikasikan. Contoh seperti itu. Jadi jangan sampai beranggapan wah nggak ada skema publikasi, santailah kopas-kopas masih bisa lah, yang penting cepet. Jadi jangan sampai seperti itu. Kopas tidak dilarang, kopas juga disarankan karena teman-teman nggak mungkin menciptakan teori sendiri. Jika ada teori, definisi atau konsep pasti kita ngambil dari referensi lain dan kita akan citasi, tapi caranya dengan cara yang baik biar tidak plagiat. Oke, itu. Siap, terima kasih Pak. Oke. Ya, oke. Ada lagi mungkin teman-teman pertanyaan? Ya, di chat sudah nggak ada ya. Oh, ini ada yang kelewat tadi. Maksimal 20 halaman, apakah itu merupakan laporan lintasan akhir atau laporan TA kita? Atau memang sejak awal laporan TA kita itu hanya boleh 20 halaman maksimal? Laporan ringkasan akhir itu apa ya? Gini, Pak Said. Jadi ini mereferensikan ke beberapa di kampus besar. Mungkin ada pengalaman teman-teman ya. Kalau di kampus-kampus besar itu bikin kayak gitu, Pak Said. Jadi dia bikin kayak skemanya tetap aja namanya skripsi. Jadi halamannya banyak tuh. Nah, yang dimaksud ringkasan itu adalah pada saat nanti mau setor ke perpus atau di hardcover itu biasanya ada dua bentuk. Yang pertama bentuk yang aslinya yang banyak halamannya atau lengkap, satu lagi ringkasan atau biasa aja disebutnya draft publikasi sebenarnya kalau di kampus-kampus besar.
Nah, draft publikasi ini memang lebih simple atau lebih ringkas karena memang disiapkan untuk dipublikasikan dalam sebuah jurnal, jadi halamannya nggak terlalu banyak, maksimal ya mungkin hanya 20 atau 30 halaman. Nah, kalau kayak kita tadi sudah disampaikan ya, aturan mainnya seperti apa gitu, nggak harus dijelaskan lagi, direcord kan nanti bisa di-share recordingnya. Ya, gitu ya. Karena tadi saya juga nggak membahas masalah ringkasan ya teman-teman, ya laporan ringkasan akhir atau apapun itu ya. Jadi ya 20 pasti ada di Ya, laporan kita PA. nggak ada ya. Ya, oke. Kalau nggak ada lagi yang mau tanyakan, ini ya saya share pengumuman ini ya dosen TA-nya, dan ini ya saya ingatkan ya teman-teman ya bahwa eh, plotting dosen pembimbing tugas akhir ini dilakukan sesuai dengan ini ya teman-teman ya, kebutuhan dan juga ketersediaan dosen yang ada di prodi informatika gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti misalkan teman-teman yang merasa, saya kok sama dosen ini pengennya sama dosen yang lain gitu misalkan ya. Misalnya nggak sebut nama dan nggak sebut ini ya teman-teman ya, takutnya nanti ada yang mirip ya. Nah, nanti teman-teman diikuti saja ya itu ya plotting yang dibuat oleh prodi gitu ya, dan teman-teman jalankan gitu ya. Dan jangan langsung teman-teman minta dilakukan pergantian dosen PA gitu, dosen TA ya maksudnya ya. Ya karena itu juga ada batasnya juga ya teman-teman ya. Jadi dalam aturan itu masing-masing dosen itu hanya boleh maksimal 10 bimbingan gitu ya dalam satu semester. Ya nggak boleh lebih ya, karena kalau lebih itu nanti ya berarti ada aturan yang dilanggar gitu teman-teman ya. Jadi itu sudah didistribusikan sesuai kuota dosen masing-masing, ya nanti silakan teman-teman diikuti. Ya kalaupun nanti di tengah-tengah ada masalah gitu atau ada konflik dengan dosennya, nanti ada teman-teman bisa melaporkan ke prodi gitu ya, dan nanti akan dicarikan jalan tengah oleh prodi. Gitu ya, nanti itu dulu. Jadi jangan langsung dari awal minta ganti gitu, intinya seperti itu. Dan ini saya share ya Emang ada teman-teman. yang bakal minta ganti Pak Sahid? Takutnya gitu Pak. Oh, kenapa Iya. itu? Jangan Udah dulu malam di-share. Pak. Oh ya udah, ya lu. Ya. Oke. Ya itu ya teman-teman ya, itu. Jadi ini ya saya share terlebih dahulu di screen, nanti setelah itu linknya akan saya bagikan melalui grup TA dan juga di LMS nantinya. Grup WhatsApp maksudnya ya teman-teman ya. Oke. Tuh kok nggak bisa ini. Wih, selamat. Ya ini ya teman-teman ya, pembagian dosen pembimbing tugas akhirnya. Nah ini ya, ini saya sambil scroll pelan-pelan ke bawah. Oh ya, ini yang saya tandain warna kuning, seperti Pak Ali Hanafiah ini belum menyetorkan ini ya judul ya di LMS ya Pak Ali ya. Jadi nanti silahkan diisi atau mungkin bisa kirimkan ke saya aja, nanti akan saya inputkan langsung diisi akad nantinya. Ada Pak Ali, kemudian tadi ada lagi. Nah ini yang tandain merah, ini berarti mohon maaf teman-teman, setelah dicek ternyata belum mencapai 120 SKS ya tadi yang saya sampaikan. Jadi kemungkinan nanti akan kita hapus, akan di ini ya di KRS-nya, dan akan digantikan dengan mata kuliah yang lain. Gitu ya. Kemudian ya. Nah, ini juga nanti deh saya sampaikan di akhir. Ya, ini ya teman-teman. Oke, ini linknya saya bagikan terlebih dahulu. Bentar. Oke, keyword ya. Saya bagikan di WhatsApp dulu ya teman-teman ya, untuk yang disiapkan nanti sorry di LMS nanti menyusul dengan ini ya, recording ininya ya. Dengan recording Zoom-nya, sorry. Oke, itu ya, silakan bisa dicek ya kalau mungkin tadi terlewat.
Nah, ini catatan teman-teman. Ini untuk yang pembimbingnya Ibu Hasanah ya. Ini seperti contohnya Mas Sostenes Morin, Mas Ahmad Hendi. Ini ditahan dulu ya untuk menghubungi dosen pembimbingnya karena memang saat ini masih dikonfirmasi ya Ibu Hasanahnya ya, dalam proses konfirmasi apakah bisa membimbing atau tidak gitu. Tapi sementara kita plotkan terlebih dahulu. Nanti ditunggu paling lambat hari Senin atau Selasa ya, nanti sudah ada keputusan apakah Bu Hasanah ini akan membimbing atau tidak. Kalaupun tidak, nanti akan digantikan oleh dosen yang lainnya. Jadi sekarang misalkan mau segera bimbingan, bisa ke pembimbing yang satunya lagi terlebih dahulu ya. Misalkan ini Mas Sostenes Morin bisa ke Pak Catur terlebih dahulu gitu ya. Kemudian Mas Hemdi, Ahmad Hemdi bisa ke bisa ke saya dulu gitu ya untuk bimbingannya. Nah itu ya. Oh ya, ini ada lagi. Ini yang saya centang ini, teman-teman ya, bisa sidang atau tidak semester ini. Ini artinya yang saya centang di sini berarti ini ada peluang untuk sidang semester ini karena SKS-nya sudah mencukupi. Sedangkan yang tidak dicentang ini, ya tadi kasusnya seperti Mas Dian, Mas Arman tadi ya, dan Mas Alexander juga tadi, Mas Bayu. Nah itu karena ada SKS yang kurang, maka tidak bisa sidang semester ini, belum bisa sidang semester ini. Ya, yang ini tentang yang pertama. Sedangkan yang kedua, ini setelah dicek di LMS itu ternyata judul yang diajukan itu tidak sesuai dengan peminatannya gitu ya. Ya, jadi silahkan dicek judulnya ya. Jadi contohnya tadi yang saya ingat ya. Tadi siapa ya? Sebentar. Oke, tadi Mbak Cynthia tadi ya mungkin ya. Nah, tadi setelah saya cek ternyata untuk judul yang diajukan itu hanya perancangan web saja gitu ya. Nah, itu untuk TA itu belum bisa ya Mbak Cynthia, jadi silakan ditambahkan unsur data science atau networknya dan dikomunikasikan lebih lanjut dengan dosen pembimbingnya ya nanti untuk dibuat atau dirancang judul baru yang itu memenuhi kriteria tugas akhir untuk teman-teman dari S1 ini. Ya, gitu ya. Bentar, ini ada lagi kasusnya. Ya nanti ya silakan dicek aja ya yang ini apa. Yang ini tidak dicentang itu artinya harus memperbaiki atau harus memperbarui judulnya. Nah, ini yang sudah saya centang pun ini juga ada kemungkinan teman-teman belum memenuhi syarat untuk tugas akhir gitu ya. Ini memang judulnya sudah sesuai ya arahnya ke data science atau ke network gitu. Tapi mungkin secara bobot penelitiannya itu kurang gitu ya. Itu silakan teman-teman komunikasikan juga dengan dosen pembimbing tugas akhirnya. Ya karena tadi ada beberapa judul yang memang bukan bidang saya gitu ya. Nanti dikhawatirkan itu tidak terlalu gampang atau bobotnya kurang untuk penelitian TA, itu akan silakan teman-teman bisa diskusikan lebih lanjut dengan pembimbing tugas akhirnya. Nah, ada juga tadi ini yang saya kasih tambahkan lagi ini yang ini ya, ini mohon dicek lagi KRS-nya ini untuk beberapa teman-teman yang ini saya berikan tanda karena ada beberapa ini ya. Ini kasusnya seperti tadi, seperti Mas siapa tadi? Yang tadi menambahkan NLP itu ya. Karena sudah memilih salah satu peminatan, tapi semester ini malah menambah mata kuliah lain untuk ini ya. Mata kuliah lain untuk menutupi jumlah KRS yang kurang gitu misalkan. Nah, itu teman-teman dicek lagi ya. Nanti akan saya bantu cek juga dan nanti teman-teman bisa melapor juga ke prodi. Karena tadi seperti yang bilang Pak Ria tadi nanti jatuhnya ya akan buang-buang waktu gitu ya kalau teman-teman mengambil mata kuliah yang itu seharusnya tidak perlu diambil. Ya nanti detailnya akan ini ya. Silakan teman-teman hubungi ke prodi atau hubungi saya gitu ya. Nanti akan saya sampaikan permasalahannya di mana. Karena kalau saya bahas satu-satu di sini kayaknya akan makan waktu yang agak panjang. Oke, ini mau buat bimbingan grupnya langsung boleh ya, silakan. Ya tapi teman-teman ini ya sekali lagi terkait dengan etika
tadi etika penulisan tugas akhir ya, belum apa yang sudah tersampaikan ya. Terkait etika bimbingan juga ya teman-teman, ya tadi mohon diperhatikan waktunya dalam menghubungi dosen ya. Jangan itu di terlalu malam, teman-teman menghubungi dosen gitu ya, atau terlalu pagi gitu ya. Ya mohon itu untuk dikomunikasikannya kalau bisa sih di jam-jam kerja gitu. Ya, di hari kerja, jam-jam kerja kalau bisa seperti itu. Atau misalkan ya itu tergantung dosennya masing-masing ya. Kalau dosennya persilahkan untuk menghubungi di hari libur atau di malam hari, di tengah malam atau pagi apa, misalkan sebelum subuh gitu. Nah, kalau dosennya nggak masalah ya silahkan teman-teman lakukan itu. Tapi ya itu tadi sebisa mungkin perhatikan itu ya waktunya juga. Kemudian tata bahasanya ya teman-teman tolong diperhatikan juga, dibuat sesopan mungkin karena dosen pembimbing tugas akhir inilah yang nantinya akan bukan yang akan menentukan ya teman-teman ya, yang akan berperan cukup besar ya dalam urusan teman-teman gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau lulusnya lancar, lulusnya gampang ya dijaga etika dengan dosen pembimbingnya. Gitu ya. Bisa stop share dulu ya. Nanti teman-teman bisa cek di link yang ada ya. Oke, ini ya Pak Mukijo ini ya, tadi ada tanda bintang, nanti saya hubungi secara pribadi ya Pak Mukijo ya. Karena ada kasus khusus juga di sana ya, yang itu bukan berkaitan dengan apa judul atau peminatan ya, tapi nanti ada Pak Mukijo ya, tadi ada dua, Pak Mukijo dan Mbak Agni ya, itu kasusnya. Nanti akan saya hubungin secara pribadi. Kemarin Pak Mukijo sebenarnya sempat saya singgung ya kemarin di chat yang terakhir itu, cuman mungkin belum clear ya masalahnya ya. Oke, Mbak Husnia ini ya tadi saya cek itu ternyata ada mata kuliah yang belum diambil ya Mbak Husnia ya. Jadi belum bisa sidang semester ini. Bentar ini sambil saya cek ya takutnya. Oke itu teman-teman ya. Tadi kalau ada pertanyaan lagi boleh silakan ditanyakan. Ini sambil saya mau ngecek. Izin Pak untuk memastikan kembali Pak. Iya silakan. Berarti kayak kasus saya kan kurangnya satu mata kuliah Pak. Betul ya. Kalau misalnya di semester antara masih saya bisa ambil, tetap di sidang TA-nya di semester depannya Pak ya gitu ya? Iya tetap seperti itu sayangnya Mas Alexander ya. Atau tadi ya, sebenarnya saya perlu diskusikan juga dengan BAA ya teman-teman ya. Tadi apakah kasusnya tadi kalau masalah pelaporan di DP-nya bisa mundur gitu ya. Itu Pak, saya akan mendiskusikan dulu dengan Pak Iwani ya selaku kepala BAA apakah itu dimungkinkan gitu ya untuk kalau waktunya semester antara itu selesai sebelum yudisium, apakah itu bisa diselipkan atau tidak gitu. Ya nanti ya tunggu informasi selanjutnya ya teman-teman. Ya saya nggak pengen berikan harapan ini takutnya nanti kurang apa kenyataannya tidak sesuai dengan ini ya harapan teman-teman gitu ya. Jadi yang saya bisa katakan sekarang itu tadi teman-teman saya ikuti antara nanti semester depan teman-teman bisa tinggal ambil tugas akhir yang mana itu biayanya itu lebih murah ya biaya UKT-nya gitu. Jadi hanya bayar 1 juta saja. Kalau normalnya itu 3 juta di sana nanti bisa hanya 1 juta saja. Ya Mbak Husnia ini saya cek ya ternyata ada satu mata kuliah yang belum diambil ya yaitu bentar. Data mining. Ya betul data mining. Ya mungkin terlewat ya kemarin itu kan dibukanya semester ganjil ya. Ya jadi nanti itu tadi kasusnya seperti teman-teman yang lain. Oke. Ya itu seperti kasusnya Mbak Agni tadi Mas siapa lagi ya tadi ya gitu ya. Alexander ya tadi ya Mas. Ya nanti diusahakan dibuka di semester antara, tapi karena untuk data mining ini kemungkinan bisa dibuka ya, karena biasanya sih peminatnya cukup besar gitu di setiap semesternya. Jadi peluang dibukanya cukup besar juga. Nah untuk sidang juga teman-teman ini tadi saya disenggol disenggol Pak Riyad ini masalah sidangnya. Nanti saya konfirmasi lagi ya teman-teman ya apakah bisa benar-benar sidang semester ini
ya untuk teman-teman yang yang kurang tadi ya. Jadi sidangnya itu apakah benar-benar harus diundur atau yudisiumnya yang diundur gitu. Ya. Nanti saya coba tanyakan, tadi takutnya ada ini ya, administrasi gitu ya, kalau nanti saya jelaskan sekarang. Nah, untuk Mbak Asnia tetap bisa ya ikut TA semester ini, hanya saja nanti untuk kelulusannya harus menunggu semester depan gitu, sampai mata kuliah yang satunya itu bisa terselesaikan terlebih dahulu ya. Jadi bisa dicicil sekarang untuk bimbingannya ya, gitu. Nggak usah menunggu sampai semester depan. Ya, Mas Amar boleh? Ada yang mau ditanyakan? Izin Pak, tadi saya lihat di tabel sesuai peminatan itu apakah perlu dirubah lagi judulnya atau bagaimana Pak? Ya, betul. Jadi kalau memang judul yang diajukan itu nggak sesuai dengan peminatan, berarti harus disesuaikan gitu, Mas Amar. Karena peminatannya kan kemarin data network spesialis ya kemarin ya. Iya, betul Nah, Pak. jadi harus disesuaikan gitu. Ya. Nah, karena saya cek kalau nggak salah ya ke arah data science ya itunya Mas Amar ya. Siap. Judul yang diajukan gitu. Nanti coba disesuaikan ke arah data science. Pak, punya saya kok nggak dicentang juga ya Pak ya? Padahal sesuai dengan peminatan tuh Pak. Apa masih perlu revisi juga ya? Coba sebentar, Mas Muridno ya, bentar. Ya ini nggak apa-apa teman-teman bilang aja ya kalau misalkan ini ya, karena ya bisa jadi saya yang terlewat gitu ya, yang kelupaan nyentang gitu. Nanti bisa disesuaikan ya. Ya Mas Muridno kalau nggak salah ini ya judulnya sudah sesuai ya. Cuma mungkin emang lupa saya centang aja itu. Terima kasih Pak. Oke, sebentar. Iya benar, udah sesuai sebenarnya. Cuman nanti tetap untuk judul judul yang fixnya itu teman-teman harus melalui dosen pembimbing juga ya untuk ini ya. Baik Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke Mas Guritno. Oke, ada lagi teman-teman? Mumpung kita ketemu di Zoom sekarang biar masalahnya bisa harus langsung dan terselesaikan. Pak izin. Oke, boleh. Siapa tadi? Maaf. Izin Pak, tadi untuk perubahan judulnya bagaimana Pak? Di LMS lagi atau langsung ke pembimbing saja? Langsung ke pembimbing aja, Mas Ahmad. Nanti dari pembimbingnya nanti bisa merubah ke siakat nanti. Jadi yang saya masukkan ke siakat nanti dari kalau sekarang ya, kalau misalkan udah ada ide sekarang boleh dikirimkan ke saya aja idenya biar nanti saya langsung update. Gitu ya. Nanti kalaupun nanti masih bingung judulnya apa, tapi harapannya udah ada judul ya teman-teman ya supaya nanti nggak mempersulit juga dalam proses bimbingan gitu ya. Harapannya sih tetap ada judulnya. Kalau misalkan udah ada sekarang boleh dikirimkan ke saya langsung ya, nanti biar saya update aja. Karena kalau buka di LMS itu nanti ya pertama akan ini ya postingannya itu akan kesundul ya istilahnya. Jadi akan naik lagi gitu, takutnya informasi-informasi terbaru nanti akan tertutupi. Ya, jadi mendingan ke saya langsung aja karena nggak banyak juga tadi yang judulnya perlu diupdate. Ya nanti saya masukkan ke siakat langsung gitu maksudnya. Ya lagi ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, karena tadi sudah pengumuman dosen TA boleh ya misalkan teman-teman mau live duluan nggak apa-apa. Jadi kalau mau, tapi jika masih ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan. Ini saya tutup dulu aja ya mungkin ya supaya lebih enak diskusinya. Oke. Ya nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi boleh ya dibahas setelah ini ya. Jadi saya tutup dulu teman-teman untuk sekarang. Itu ya. Jadi ini bisa dibilang tanda ini ya teman-teman ya. Tanda start buat teman-teman karena sudah dapat dosen pembimbing, silahkan bisa mulai dihubungi
Tapi tadi ya, karena sekarang sudah di atas jam 9, harapannya nanti teman-teman tahan dulu ya, sampai besok pagi. Dan informasi ini untuk beberapa dosen ini sedang kunjungan ke Malaysia ya teman-teman ya, ada Pak Ucup, Pak Novi dan Pak Ihwani ya. Jadi mungkin akan cukup slow respon ya untuk hari ini dan besok. Jadi mohon ditunggu aja teman-teman. Dan tadi untuk Bu Hasanah ditahan dulu ya, nanti akan saya informasikan lagi di hari Senin atau Selasa ya untuk kepastian beliau. Itu ya, bisa dimulai dari sekarang untuk bimbingannya. Dan ini ya teman-teman ya, saya ingatkan lagi bahwa ini bukan suatu yang mudah ya tugas akhir ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa tanyakan dari angkatan sebelumnya itu dari 21 orang itu 16 saja yang lulus gitu ya. Artinya ada 5 orang yang tidak selesai gitu. Itu pun kemarin bisa dibilang agak dipaksa ya teman-teman ya, karena kalau mau nilai yang sebenarnya itu kemarin hanya 11 sebenarnya yang benar-benar selesai dan selesai tepat waktu gitu. Tapi akhirnya 5 orang ini tadi ada 5 orang yang akhirnya di-push ya oleh prodi karena itu lulusan pertama ya, jadinya akhirnya bisa ikut sidang gitu. Totalnya sehingga 16 orang. Ya, nah ini karena itulah intinya itu bukan sesuatu yang gampang tugas akhir ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini memerlukan banyak pengorbanan ya teman-teman ya. Memerlukan komitmen itu nomor 1. Perjuangannya ya mulai dari waktu, mulai dari pikiran ya, mulai dari tenaga juga mungkin dalam pengerjaan TA gitu ya. Itu teman-teman harus korbankan sebagian gitu ya, yang ada di teman-teman. Bisa jadi materi juga yang harus teman-teman korbankan mungkin untuk menyelesaikan TA ini ya, tapi percayalah teman-teman nanti pengorbanan yang teman-teman lakukan itu pasti akan ada hasilnya gitu ya. Intinya jangan mudah menyerah. Jika ada masalah silahkan disampaikan, sharing dengan teman-teman yang lain, sharing juga dengan Bapak Ibu dosen pembimbing, dengan kalau ada masalah yang perlu saya dengan prodi silahkan langsung sampaikan saja. Oke, itu teman-teman dari saya. Saya cukupkan ya di sini. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Selamat malam teman-teman. Selamat beristirahat. Ini saya tunggu mungkin sekitar 5-10 menit. Jika barangkali ada yang masih mau berdiskusi atau tanya jawab, dipersilahkan gitu ya setelah ini. Oke, itu teman-teman saya tutup. Selamat malam sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Said. Izin live duluan, Pak. Ya, silakan. Nanti Izin kalau live, Pak. ya, baik. Nanti dosennya kalau ada yang perlu nomornya, silakan tanyakan ke saya. Nanti akan saya berikan nomor ininya ya, WhatsApp-nya. Oke, saya tunggu ini ya 10 menit ya teman-teman ya. Barangkali ada yang mau diskusi lebih lanjut. Udah kelar, Pak Said? Halo, Pak. Ini udah kelar ini. Udah tadi tutup ini. Oh, udah. Udah nggak ada yang nanya lagi soalnya, Pak. Oh. Saya Pak mau sedikit nanya Pak. Oh ya ini. Lalu. Ini recordnya saya matikan dulu ya teman-teman ya supaya nggak terlalu panjang juga ini.